Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Mereka berempat mengenakan pakaian merah dan semuanya laki-laki. Ekspresi mereka dingin tanpa emosi apapun, seolah-olah mereka boneka. Saat mereka muncul, mereka terpecah menjadi 4 arah dan mengelilingi planet yang dibentuk oleh ular Mongazar. Keempat anak laki-laki itu duduk dalam posisi lotus dan inti darah melayang keluar dari kepala mereka masing-masing. Keempat inti darah segera terhubung bersama dan mengelilingi ular Mongazar. Orang tua membentangkan merah keluar dari formasi raksasa. Meski ekspresinya tenang, matanya dingin. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang ditargetkan pada ular Mongazar. Mata Master Flamespark berbinar saat dia melihat ke arah keempat anak laki-laki itu dan tersenyum. Rekan penggarap siang, Anda sebenarnya telah membawa 4 putra penyegel dewa keluarga siang. Dengan ini, peluang kita akan meningkat. Apakah rekan penggarap Gongsun mengundang teman lain untuk berpartisipasi? Pria yang membungkus songun hitam dengan tenang berkata, nenek-nenek moyang keluarga Sengong dan keluarga Zan Li Yunis. Orang tua berjubah merah bernama Siang muncul di sebelah Master Flamespark dan tersenyum. Orang tua ini tidak mengundang banyak orang, hanya Dewa Darah dan Tao 5 warna. Saya yakin mereka akan segera tiba di sini. Setelah mendengar nama Dewa Darah, Master Flamespark muncul di dalam hatinya dan berkata, saya hanya mengundang 1 orang. Mengenai siapa orangnya, Anda semua akan tahu sebentar lagi. Saat dia berbicara, seberkas cahaya perak datang dari kejauhan. Ada seorang pria parubaya berdiri di atas cahaya perak, dan penampilannya mirip dengan Sengong Hu. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan semua orang di sini. Sengong, setelah dia tiba, dia mengatupkan tangannya dan tidak lagi berbicara. Dia hanya melihat ke arah ular Mongazar. Tidak ada perubahan pada ekspresi dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Gelombang cahaya perak melengkung di sekelilingnya, itu tampak sangat mengejutkan. Saat ini, suara gemuruh datang dari bintang-bintang dan sebuah kapal raksasa datang dari kejauhan. Ada banyak sekali wanita muda yang mengenakan gaun warna-warni dan menari di kapal. Terdengar tawa keras ketika seorang lelaki tua berambut putih kapal dengan jubah 5 warna melompat dari dan tiba di samping semua orang. Saya membuat rekan-rekan menunggu-menunggu. Dalam perjalanan ke sini, saya menemukan beberapa tungku budidaya yang bagus dan tertunda. Lelaki tua terbungkus 5 warna itu berkulit kemerahan dan kulitnya sangat halus, seperti bayi. Begitu dia tiba-tiba, aura feminin yang aneh memenuhi area tersebut. Orang tua keluarga Siang tertawa dan berkata, untuk menarik perhatian Tao 5 warna, tungku budidaya itu pasti luar biasa. Jika Badar Siang mau, aku akan mengirimkanmu 1 setelah kita menangkap binatang ini. Tao 5 warna melihat sekeliling dan diam-diam terkejut. Semua orang di sini adalah monster tua yang terkenal. Karena mereka semua berkumpul di sini, mereka pasti akan menangkap binatang ini. Saat keduanya berbicara, leluhur keluarga Sengong tidak ikut serta dalam percakapan, dia hanya menatap ke arah ular Mongazar. Sedangkan pria hitam bermata, dia bahkan lebih diam. Wajah Tuan Flamespark tampak tenang. Meskipun tingkat pemikiran Tao 5 warna tinggi, hal itu tidak layak untuk diperhatikan. Tepat pada saat ini, seseorang datang dari kejauhan. Dia berkulit putih dan tampak seperti pria muda, tapi dia mengeluarkan aura kuno. Secara keseluruhan, ini membuatnya mengeluarkan aura aneh. Tidak ada harta ajaib apapun yang ada di bawahnya, dia berjalan dengan kakinya. Dia sangat tenang, dan ketika dia tiba, dia hanya melihat semua orang sebelum menggenggam tangannya. Dia tidak berbicara. Li Yunzi, mata Tuan Flamespark mendidih. Pria memandang putih itu mengangguk sedikit dan berdiri di sana. Dia masih belum mengatakan sepatah kata pun. Rumor mengatakan bahwa Li Yunzi dari keluarga Zan memiliki temperamen yang buruk. Suatu kali, dia mengamuk dan berkepanjangan 13 keluarga petani. Ini menjadikannya terkenal dan semua orang mengingat emosinya. Master Flames menarik perhatian dan tiba-tiba melihat ke pemandangan. Sejumlah besar lampu merah muncul di peradaban dan bau darah dengan cepat menyebar ke seluruh atmosfer. Cahaya darah dengan cepat muncul dalam jarak 100 kaki dari semua orang dan segera mengembun menjadi seseorang.
Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan alis merah dan jubah merah darah yang terlihat seperti tinta dengan darah segar. Dia memiliki ekspresi muram, dan ketika dia muncul, dia tidak melihat orang lain. Sebaliknya, dia melihat ke arah ular Mongazer dengan cahaya misterius di matanya. Dewa Darah. Saat dia muncul, semua mata monster itu melihatnya dan melihatnya. Tidak terkecuali Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong. Dewa mengalihkan darah dan mengedipkan mata menyapu semua orang di sini. Akhirnya, dia memandang Master Flamespark dan dengan tenang berkata, Master Flamespark, Anda mengambil jiwa asal cucu saya. Setelah terowongan menuju sistem bintang aliansi dibuka, kita akan berperang. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Flamespark dan dia tersenyum. Saya merasa terhormat bisa menemani Anda. Pada saat ini, sambaran petir menyambar wilayah utara. Hampir semua utusan kuil surgawi guntur telah keluar. Mereka mengitari Mongazer Serpent dan membentuk blokade melingkar sejauh 50.000 km dari Mongazer Serpent. Masing-masing utusan ini membentuk segel yang memungkinkan mereka terhubung satu sama lain melalui metode rahasia. Segera, guntur lebat muncul di antara mereka dan membentuk blokade guntur di sekitar ular Mongazer. Sekitar 5.000 km di belakang pembawa pesan adalah para petani yang mengenakan jubah hitam dan merah. Mereka membentuk penghalang kedua untuk memastikan tidak ada yang lolos. Wang Lin tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Panggilan dari jiwa menjadi semakin jelas, dan saat jiwa bergetar, menyebabkan seluruh darahnya mendidih. Masih berdiri di atas tungku besar, Wang Lin bergerak sangat cepat dan membangun menuju ujung lorong sempit. Panggilan dari jiwa semakin kuat hingga memenuhi jiwa ini. Datang-datang, Wang Lin bergerak semakin cepat. 5 menit kemudian, panggilan itu seperti guntur dan bergema di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat apa yang terjadi di depan. Apa yang dilihat Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di depannya ada lebih dari 100 tentakel yang melilit bayi. Tubuh bayi ini sangat besar, tingginya puluhan kaki. Matanya saat ini tertutup dan dia tertutup. Vitalitas yang kaya dari tubuhnya diserap oleh ular Mongazer. 8 bintang ilusi berkelap-kelip di dahi bayi itu, tetapi tidak ada satupun yang padat. Mereka berputar, menciptakan kekuatan misterius yang juga diserap oleh ular Mongazer. Wang Lin tersentak. Pikirannya mengejutkan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak dewa kuno. Wang Lin menatap ini dan mengingat kembali ingatan dewa kuno Tusi. Hanya ada 2 penjelasan mengapa bintang pada bayi itu hanya ilusi. Yang pertama adalah ayah anak tersebut adalah dewa kuno bintang 8 dan telah meninggalkan kekuatan dewa kuno bintang 8 di dalam tubuh anak tersebut. Yang kedua sangat menakutkan, dan penjelasan ini membuat hati Wang Lin terasa dingin. Penjelasan kedua adalah bahwa dewa kuno anak-anak ini bukanlah seorang anak kecil melainkan dewa kuno bintang 8 dewasa. Namun, dia terluka parah atau mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Hal ini menyebabkan kekuatan dewa kunonya merosot, jadi dia beralih dari wujud dewasanya kembali ke wujud anak-anak ini. Jika itu benar-benar penjelasan kedua, lalu kemana perginya kekuatan dewa kuno? Wang Lin murung saat dia melihat sekelilingnya. Dia secara khusus fokus pada ratusan tentakel, dan sebuah ide mengejutkan muncul. Munger besaran yang dilakukan Mongazer Serpent ada ringkasannya dengan ini. Ular Mongazer menangkap dewa kuno dan sekarang memiliki kekuatannya. Wang Lin perlahan mundur. Namun, dan dia tidak tahu, tapi mengapa dia merasakan rasa sedih yang kuat dari hatinya. Kesedihan ini datang dari keseluruhan dengan tubuh aslinya. Kesedihan ini sangat kuat, dan ketika menyebar, kesedihan itu segera membahayakan seluruh tubuhnya. Anggota klan saya, sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam jiwa Wang Lin. Ini adalah bahasa para dewa kuno. Itu berisi aura kuno yang begitu kuat sehingga cukup untuk membuat manusia menjadi tua seketika. Mata Wang Lin bertanya-tanya saat dia melihat anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Waktuku, tidak banyak. Ada aura klanku di dalam dirimu. Namun, itu tidak kuat. Biarkan anggota klanku yang sebenarnya datang dan menerima warisan terakhirku. Tubuh Wang Lin gemetar dan berbisik, apakah Anda anak emas kuno atau apakah Anda menggambarkan dari dewa kuno? Aku seorang. Saat dewa kuno itu mulai menjawab, tentakel di sekitar tubuhnya tampak menjadi gila dan terserap seperti orang gila. Tonjolan dalam jumlah besar muncul di tentakel saat mereka menyerap dengan cepat.
Ini tidak hanya terjadi pada dewa kuno, tapi semua orang juga. Beberapa orang yang sudah memiliki tubuh rapuh pecah. Jelas sekali bahwa semua vitalitas mereka tiba-tiba diambil dan mati total. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tidak ragu untuk kembali ke dalam tungku dan membentuk segel. Gas putih segera mengelilinginya. Daerah yang mengalami perubahan besar ini bukan hanya daerah di sekitar Wang Lin, seluruh jalan sempit menjadi gila. Tampaknya ular Mongazer putus asa, ia dengan cepat menyerap semua vitalitas. Seolah-olah dia akan langsung menyerap semua makanan yang disimpannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara letupan bergema saat tubuh mumi itu roboh. Vitalitas terakhir mereka diserap oleh ular Mongazer. Di saat yang sama, tempat ini mulai bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang tidak terbayangkan telah terjadi di luar. Setelah itu, gemuruh kemarahan menggema di seluruh Mongazer Serpent. Ular Mongazer yang lebih kecil di luar ekosistem semuanya terbang ke udara dengan ekspresi ganas. Saat ini ada auman Mongazer Serpent yang lebih kecil di mana-mana di dalam Mongazer Serpent. Ada terlalu banyak ular Mongazer yang lebih kecil. Mereka dengan cepat bergerak di bawah pimpinan 8 ular Mongazer besar. Pertempuran yang sangat besar yang jarang terlihat di sistem bintang manapun terjadi di luar Mongazer Serpent. 7 orang yang hampir berada di puncak sistem bintang seluruh langit telah memulai perang dengan ular Mongazer. Tubuh ular Mongazer telah terbangun dari bentuknya yang tertutup. Ia mengeluarkan raungan yang keras saat ia berubah bentuk dan tentakelnya yang menjulang tinggi di angkasa. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Meski indranya berbeda dengan manusia, ia masih bisa merasakan bahaya yang kuat. Sudah lama ia tidak merasakan bahaya seperti ini. Samar-samar ia ingat dahulu kala ketika ia sedang melayang. Ada suara samar yang menyuruhnya untuk tidak memasuki suatu wilayah. Ada kekuatan yang tak terbayangkan dalam suara itu yang membuatnya merasa takut. Ingatan ini sudah terjadi sejak dahulu kala dan sangat kabur, tetapi perasaan bahaya itu begitu kuat sehingga terpatri dalam ingatan. Bahkan sekarang hal itu mempengaruhi pikiran. Saat ini, ia juga merasakan bahaya. Meski jauh lebih lemah dibandingkan saat itu, namun tetap berhati-hati. Tentakelnya yang banyak bergoyang saat ular Mongazer mengeluarkan suara gemuruh. Itu seperti suara dunia yang terbelah, itu lebih ganas dari guntur manapun dan bisa membelah langit. Suara ini tidak muncul dalam 2 kali terakhir ular Mongazer menjadi marah. Ketika menghadapi para penggarap lemah itu, ia tidak membutuhkan ini, ia hanya membantai mereka semua. Namun, saat ular Mongazer sedang marah, bahaya yang dirasakannya lah yang membuatnya menunjukkan kekuatan aslinya. Ada bahasa kompleks mirip manusia yang tercampur dalam raungan ini yang menciptakan mantra yang meruntuhkan ruang di sekitarnya dan terus menyebar. Orang tua menutupi merah itu mengarah ke atas dan menyatu dengan formasi segi 8. Formasi itu tetap berada di atas ular Mongazer dan menghujaninya dengan guntur yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, guntur merah dari keempat anak laki-laki itu dengan pembatasan ketat yang membatasi pergerakan ular Mongazer. Paruh baya hitam membentang menjadi elang raksasa setinggi 1000 kaki. Tubuhnya yang besar tampak seperti elang asli saat dia mengitari ular Mongazer dan menyerang dengan cakarnya. Bahkan planet budidaya asli akan dengan mudah runtuh di bawah kekuatan serangan pria yang menutupi hitam itu. Budidayanya sangat kuat, cukup untuk menempati peringkat di antara para pembudidaya teratas di sistem bintang seluruh langit. Nenek moyang keluarga Sengong mendekati ular Mongazer dengan 1 langkah. Saat dia membuka tangannya, helaian guntur bergerak gila-gilaan ke seluruh tubuhnya. Guntur keluar sebagai naga guntur, dan meskipun guntur ini bukan berasal dari naga guntur kuno, itu berasal dari roh guntur. Tidak kurang dari 10.000 naga petir yang mengaum. Mereka menyerang leluhur keluarga Sengong sebagai sumbernya dan melancarkan serangan ganas terhadap ular Mongazer. Li Yunzi dari keluarga Zan seperti hantu putih, dia terlalu cepat dan dia memegang pedang perak. Terkadang, pedangnya menembus tubuh ular Mongazer dalam sekejap. Kemudian pedang itu akan bersinar sangat terang sehingga cukup untuk membutakan para penggarap. Pedang perak di tangannya akan memanjang hingga menembus sisi lain dari ular Mongazer. Ini adalah mantra yang memungkinkan Li Yunzi menggemparkan sistem bintang seluruh langit. Mantra surgawi gerakan jantung. Selama hatinya menginginkannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Daois 5 warna berubah menjadi 5 sinar cahaya.
Cahaya 5 warna ini sepertinya mengandung kekuatan besar saat diputar membentuk pusaran besar. Pusat itu memenuhi dunia dan terus meluas. Lalu bayangan 99 gadis muncul. Mereka semua tampak serius dan duduk dalam posisi teratai di dalam pusaran air. Aura yang sangat feminin datang dari tubuh 99 gadis dan dengan keras terkondensasi menjadi roh jahat mengerikan yang menyerang Mongazer Serpent. Wajah Dewa Darah dipenuhi ketidakpedulian saat ia meledak menjadi kabut darah yang besar. Bau darah menjadi sangat kuat saat kabut darah mengelilingi tubuh ular Mongazer. Dia masuk melalui tentakel dan mulai mengamuk kehancuran di dalam tubuh ular Mongazer. Gemuruh terus-menerus bergema di dalam tubuh ular Mongazer. Tangan Master Flamespark membentuk segel dan pecahan yang tak terhitung banyaknya muncul di hadapannya. Fragmen masing-masing terbuat dari fragmen alam surgawi. Fragmen-fragmen itu mulai berputar di bawah kendalinya. Dan kekuatan langit yang kuat menciptakan badai di antara bintang-bintang. Untuk operasi ini, hampir seluruh domain utara telah dievakuasi oleh kuil surgawi guntur. Semua itu untuk menangkap ular Mongazer ini. Raungan ular Mongazer menjadi semakin intens. Hal ini karena benturan di dalam dan pada tubuh yang terkena memberikan rasa sakit yang luar biasa hingga hampir membuatnya menjadi gila. Sudah lama sekali ia tidak menderita rasa sakit seperti itu. Selain suara dalam ingatannya, ia tidak pernah menderita rasa sakit sebanyak ini. Ular Mongazer mengeluarkan auman marah dan kemudian sejumlah besar ular Mongazer yang lebih kecil terbang keluar dari mulutnya. Ada 8 di antaranya yang panjangnya 100.000 kaki, serta ular Mongazer yang panjangnya 10.000 kaki dan 1.000 kaki yang tak terhitung banyaknya. Saat ular Mongazer yang lebih kecil menyerang, bahasa dewa kuno keluar dari mulutnya. Bukan hanya ular Mongazer utama yang mengeluarkan suara dewa kuno, setiap ular Mongazer juga melakukannya. Kemarahan ular Mongazer bagaikan jari dewa kuno. Cahaya terang muncul di depan setiap Mongazer Serpent. Cahaya bersinar lebih terang cepat. Segera, jari dewa kuno memenuhi bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, ular Mongazer yang tak terhitung banyaknya membentuk jari dewa kuno yang tak terhitung banyaknya. Ini adalah salah satu kekuatan Mongazer Serpent yang paling hebat. Jari dewa kuno menyapu area tersebut dengan ular Mongazer sebagai pusatnya. Kekuatan dahsyat ini membuat ekspresi keenam orang itu berubah. Mantra Mongazer Serpent belum berakhir. Setelah melepaskan jari dewa kuno, tubuh besarnya bergetar hebat dan terus mengaum. Tubuhnya yang besar berkontraksi dengan gila-gilaan seolah ingin menyerap semua vitalitas yang disimpannya. Ada suara letupan yang menggema di angkasa saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya patah di akarnya. Sejumlah tentakel besar putus dari tubuhnya, dan tentakel itu berputar dan berputar. Kemudian rambut tumbuh dari tentakelnya dan semuanya berubah menjadi ular Mongazer sepanjang 100.000 kaki. Selain Dewa Darah yang memasuki tubuh ular Mongazer dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, 6 orang yang tersisa semuanya terguncang. Bahkan murid Master Flamespark mengecil dan merasa terkejut. Ini, binatang bulan macam apa ini? Buku-buku kuno tidak pernah mencatat bahwa monster bulan bisa memiliki mantra semacam ini. Saat ular Mongazer menggunakan mantra yang menakutkan ini, semua manusia dan pembudidaya di dekat Wang Lin pingsan karena seluruh vitalitas mereka terserap. Ketika tentakel yang tak terhitung jumlahnya selesai menyerap, semuanya menghilang. Pada saat ini, sejumlah besar tentakel menghilang. Lebih dari 100 tentakel dewa kuno sebelum Wang Lin mulai menyerap dengan sangat langka. Ini bukan lagi penyerapan tapi pemaparan. Tonjolan dalam jumlah besar muncul di setiap tentakel saat mereka memperluas kekuatan dewa kuno dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, rambut yang tak terhitung banyaknya keluar dari tentakel, dan dalam sekejap mata, rambut ini dengan cepat menjalar ke tubuh dewa kuno dan mulai melahapnya juga. Anak dewa kuno ini adalah sumber kehidupan ular Mongazer. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangan membentuk segel. Saat dia hendak menyerang, suara kuno itu menggema di dalam jiwa asal Wang Lin sekali lagi. Suara ini bahkan lebih lemah dari sebelumnya, seolah bisa menghilang kapan saja. Jangan menyerang, aku sudah menyatu dengan ular Mongazer. Jika menyerang, kamu akan langsung diserang oleh Mongazer Serpent. Anggota klanku, cepat pergi dan membawa orang yang bisa menerima warisanku ke sini. Aku tidak punya banyak waktu. Suara kuno itu menjadi semakin lemah. Saat tentakel terus memanasnya, hal itu menjadi hampir tidak terdengar. Kamu tidak bisa pergi dengan kekuatanmu.
Aku akan tenang untuk pergi. Anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membuka matanya. Saat mata terbuka, salah satu dari 8 bintang ilusi tiba-tiba runtuh. Bintang dewa kuno telah hancur. Keruntuhan ini menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan yang langsung melewati Wang Lin dan mengalir ke pusaran di ujung jalan sempit. Saat badai melaju menuju pusaran air, sejumlah besar lampu merah muncul di pusaran air tersebut. Itu adalah sosok Dewa Darah yang dengan cepat memadat. Setelah dia memasuki Mongazer Serpent, dia terus menimbulkan kehancuran hingga dia menemukan tempat ini. Saat dia terbentuk, kekuatan dari Dewa Kuno tiba-tiba datang. Apalagi dengan budidaya Dewa Darah, dia mengerang dan seluruh tubuhnya tiba-tiba roboh. Kemudian kekuatan iblis tiba-tiba menerapkan dan membantu memblokir kekuatan tersebut. Bayangan iblis yang terbentuk dipenuhi dengan kepuasan dan segera roboh. Ia didorong kembali bersama dengan Dewa Darah dan dipaksa keluar dari pusaran. Ketika tubuh Dewa Darah terbentuk kembali, wajahnya menjadi sangat pucat dan dia batuk darah. Dia kemudian dengan cepat mundur sambil terus batuk darah. Dia terlihat sangat lemah karena jiwa aslinya terluka parah. Jika bukan karena iblis yang terhubung dengan jiwa, dia pasti sudah mati. Matanya dipenuhi dengan kegelisahan dan juga ketakutan dan ketidakpercayaan. Dewa Kuno. Bayangan iblis muncul di belakang Dewa Darah dan mengatakan hal yang sama padanya. Bahkan mata mereka sama, dipenuhi ketakutan. Dewa tidak ragu-ragu untuk meledak menjadi kabut besar darah dan menggunakan pengungsi darah bersama dengan bayangan iblis di belakangnya. Di luar, semua tentakel jatuh dari ular Mongazer dan berubah menjadi ular Mongazer kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuat monster-monster tua di sekitarnya menjadi siap. Mata Master Flamespark berbinar dan membentuk segel tanpa ragu-ragu. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilingi area tersebut. Pada saat yang sama, Master Flamespark mengeluarkan suara getaran, dan gelombang kekuatan misterius menyebar. Setiap bagian dipenuhi dengan kekuatan. Fragmen itu mengelilingi seluruh ular Mongazer dan berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar. Orang tua yang memegang merah itu memposisikan lengan bajunya dan formasi segi 8 runtuh. Itu berubah menjadi formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mempengaruhi setiap ular Mongazer. Kemudian pria menggenggam merah itu terbang tinggi, membentuk segel dengan tangan, dan membagi pikirannya untuk memasuki setiap formasi. Keempat anak laki-laki itu berputar erat di sekitar ular Mongazer saat inti merah terus menutup jalur ular Mongazer. Mata Li Yunzi berbinar. Sambil memegang pedang perak, dia melewati blokade dan mendekati ular Mongazer kecil yang tak terhitung banyaknya. Dia sangat cepat sehingga dia sering menyerang pada saat kilatan perak terjadi. Namun, tidak ada satu kata pun dari serangan ini yang berdampak pada jari Dewa Kuno yang diciptakan oleh ular Mongazer yang marah. Jari-jari Dewa Kuno yang tak terhitung banyaknya yang terkondensasi melesat kemana-mana. Boom, boom, boom. Gemuruh bergemuruh menggemuruh. Jari Dewa Kuno yang dibentuk oleh ular Mongazer utama mendarat di blokade yang dibentuk oleh keempat anak laki-laki. Wajah salah satu anak laki-laki itu langsung menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Retakan muncul pada inti merah di atas kepalanya dan kabut merah dengan cepat menyebar. Di saat yang sama, wajah anak laki-laki lain di seberangnya juga menjadi pucat dan melemah. Namun, ada kilatan merah di kulitnya yang akhirnya keluar dan memasuki inti merah di atas kepalanya. Saat lampu merah meninggalkan anak itu, tubuhnya tiba-tiba roboh. Orang tua yang terbentang merah menciptakan formasi segi 8 yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya runtuh karena pengaruh jari Dewa Kuno. Keluar dari sudut darah mulut lelaki tua terpaku pada merah itu. Mata Tuan Flamespark memerah. Dia meraung dan membentuk segel yang menyebabkan meluasnya pecahan alam surgawi. Seolah-olah alam surgawi guntur telah muncul di sini. Sekilas, seperti ular Mongazer dikelilingi oleh pecahan alam surgawi. Guntur menghubungkan pecahan-pecahan itu satu sama lain, mengunci ular Mongazer di dalam, dan pecahan-pecahan itu mulai berkontraksi. Pada saat ini, seluruh domain utara bergetar seolah-olah ruang angkasa itu sendiri akan runtuh. Rekan berjanji, bantu aku menyegel binatang ini. Suara Master Flamespark bagaikan guntur. Lengannya terentang dan urat di wajahnya menonjol saat dia menggunakan seluruh kekuatan. Jejak kembali ke asal mula muncul dari tubuh Master Flamespark. Meski hanya jejak, hal itu menyebabkan ular Mongazer panik.
Ia teringat bahwa dalam ingatannya di masa lalu, suara menakutkan yang diperingatkannya juga memiliki aura ini. Hanya saja aura suara itu bahkan lebih kuat. Ular Mongazar mengingat perasaan menakutkan dari suara itu setelah merasakan aura dari Master Flamespar. Ia teringat ketika ia merasakan aura itu, seolah-olah ia telah kembali ke kehidupannya di dalam tubuh dewa kuno, di mana ia hidup tanpa kesadaran. Raungan dahsyat keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuh besarnya bergerak gila-gilaan dan suara aneh keluar dari mulut. Semua jari dewa kuno dari ular Mongazar yang lebih kecil mulai berkumpul di depan tubuh utama. Jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya menyatu. Jari dewa kuno sebelum tubuh utama tampak nyata. Lengkap dengan kulit kasar dengan retakan yang tampak seperti rune, jari dewa kuno muncul di hadapan ular Mongazar. Jari itu menekan ke bawah secara bersamaan dengan suara gemuruh. Anak laki-laki ketiga sebelum Mongazar Serpent tidak mampu melawan sama sekali, tubuh mereka semua meledak. Inti merah di atas kepala mereka juga hancur, menciptakan kabut merah besar. Blokade menghilang dan sejumlah besar ular Mongazar menarik keluar. Nenek moyang keluarga Sengong melangkah maju dengan tubuhnya dipenuhi guntur. Sejumlah besar naga petir muncul untuk menghentikan ular Mongazar. Seolah-olah seluruh wilayah utara berguncang saat suara gemuruh bergema di seluruh bintang. Ruang di dalam area tersebut mulai runtuh. Bahkan blokade yang dibentuk oleh utusan kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km pun mempengaruhi. Sebuah celah muncul, tapi dengan cepat diisi oleh guntur. Pada saat yang sama, hantu yang dibentuk oleh Tao 5 warna masuk dan mulai menyerang ular Mongazar. Pria parubaya bermata hitam mengikuti setelah Tao 5 warna. Dia berubah menjadi elang besar dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bel. Lonceng ini ilusi dan memanggil elang besar. Saat elang itu keluar, bel mulai berbunyi. Suara bel tersebut mengandung kekuatan yang sangat kuat. Saat bergema, ruang yang runtuh menjadi lebih kuat dan didorong langsung ke arah ular Mongazar. Namun, serangan-serangan ini segera runtuh di depan jari dewa kuno yang hampir bersifat fisik. Orang pertama yang menghadapi jari dewa kuno adalah Li Yunzi dari keluarga Zan. Saat pedang peraknya dan jari dewa kuno bersentuhan, suara letupan terdengar dari tubuhnya. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Namun, setelah terbang mundur 100 kaki, mata Li Yunzi dipenuhi amarah. Dia tidak lagi mundur dan malah memaksa keluar lagi. Tingkat menusuknya sangat tinggi, jadi dia tidak mati di bawah jari dewa kuno, tetapi jiwa aslinya rusak. Jari dewa kuno tidak berhenti dan terus maju. Orang tua yang diselimuti merah itu mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi awan darah yang menyatu dengan formasi. Formasi segi 8 merah diluncurkan dengan jari dewa kuno. Tepat pada saat ini, hantu yang dibentuk oleh Tao 5 warna mendekat. Saat ia mendekati jari dewa kuno, ia runtuh menjadi kabut hitam besar dan menyebar ke seluruh jari, mencoba membakarnya. Nenek moyang keluarga Sengong tidak berhenti. Tangannya membentuk segel dan menunjuk di antara mahkota. Naga petir yang tak terhitung banyaknya dengan cepat mengembun menjadi sambaran petir setebal 100 kaki. Itu bergerak dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata telanjang dan dipanggil dengan jari dewa kuno. Elang hitam yang dibentuk oleh pria parubaya hitam tidak berhenti. Saat mantra semua orang diluncurkan dengan jari dewa kuno, dia juga menyerang ke depan. Bel berbunyi ketika dia mengucapkan dengan jari dewa kuno. Kekuatan serangan dari 5 orang di puncak sistem bintang seluruh langit dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet, bahkan tidak sulit untuk menghancurkan domain utara. Pada saat ini, mantra mereka membentuk badai ganas yang dapat menghancurkan kehancuran. Badai ini terlalu kuat, bahkan ekspresi para utusan kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km pun berubah. Beberapa dari mereka yang hanya berada di Illusory Yin segera menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Badai ini langsung menamparkan dengan jari dewa kuno yang hampir bersifat fisik. Pembawaan, raungan guntur yang menggema di seluruh wilayah utara. Li Yunzi diwarnai merah saat darah menyembur dari tubuhnya dan dia tanpa ampun dibuang jauh-jauh. Elang pria mencengkeram hitam itu roboh dan terlempar. Suara retakan datang dari nenek moyang keluarga Sengong. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah saat dia mundur dengan cepat. Formasi segi 8 tua lelaki lemah merah itu runtuh dan tampak lemah. Dia terhuyung saat mundur, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Orang yang paling terluka adalah Tao 5 warna,
yang memiliki kelemahan terlemah di antara kelimanya. Setelah mantranya dipatahkan, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia terus-menerus batuk darah sambil mundur dengan cepat. Kelimanya terluka parah. Jari Dewa Kuno juga runtuh di bawah kekuatan gabungan mantra 5 orang. Tabrakan mantra ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar dengan gila-gilaan. Gemuruh terus menyebar saat ruang angkasa runtuh. Daerah dalam radius 50.000 km langsung terkena dampak gelombang kejut ini. Beberapa planet yang ditinggalkan segera hancur. Para utusan dari kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km semuanya batuk darah. Mereka tidak dapat lagi mempertahankan blokade dan semuanya terhempas. Lebih jauh lagi, 2 blokade yang dibentuk oleh para pembudidaya cermin hitam dan merah juga mempengaruhi. Mereka semua menjadi pucat dan segera mundur. Pada saat ini di dalam ular Mongazar, Dewa Kuno sebelum Wang Lin gemetar hebat saat berkemah seperti orang gila. Bintang lain di dahi tiba-tiba runtuh. Setelah bintang itu runtuh, sejumlah besar kekuatan diserap oleh tentakel, tetapi mata Dewa Kuno itu menampilkan cahaya aneh dan dia memulai nyanyian yang rumit. Sebagian dari kekuatan diambil dan membentuk susunan transfer yang sangat sederhana. Anggota klanku, cepat pergi, bawa anggota klanku yang sebenarnya ke sini. Wang Lin diam-diam merenung sambil menatap penuh arti pada Dewa Kuno yang melemahkan. Lalu dia melangkah ke dalam susunan transfer dan menghilang. Saat Wang Lin menghilang, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gemetar dan menjerat susunan transfer, menyebabkannya runtuh. Menggunakan bantuan Li Yunzi dan teman-temannya untuk menghalangi ular Mongazar, Master Flamespark menutup matanya dan berteriak, "Segel!" Fragmen alam surgawi yang tak terhitung banyaknya bergemuruh dan kemudian mendekati ular Mongazar dari segala arah. Saat ular Mongazar mengeluarkan raungan marah, seluruh tubuhnya keluar. Kemarahan memenuhi tubuhnya, dan bahaya yang dirasakannya dari Master Flamespark hampir membuatnya menjadi gila. Saat menabrak pecahan langit, ular Mongazar tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan saat melihat ke depan. Tempat yang dilihat oleh ular Mongazar telah runtuh. Saat angin dingin yang tak ada habisnya berbunyi, seseorang keluar. Orang ini sangat kabur, tidak mungkin untuk melihat seperti apa rupanya. Satu-satunya hal yang tahu adalah bahwa dia laki-laki. Dia sangat tenang saat dia perlahan keluar dari tidurnya. Saat dia muncul, ekspresi Li Yunzi dan teman-temannya yang terluka parah berubah drastis. Bahkan dengan kesombongan Li Yunzi, setelah melihat orang itu sejenak, hatinya terkejut. Pada saat ini, matanya menunjukkan rasa hormat. Itu dia, Tuan Flamespark sebenarnya mengundangnya. Ekspresi 4 orang yang tersisa segera berubah dan menjadi penuh hormat. Setelah orang ilusi itu muncul, mata Master Flamespark dipenuhi dengan ekstasi. Sosok itu berjalan menuju Mongazar Serpent. Tubuh besar ular Mongazar bergetar seolah ada aura dari orang ini yang membuat ketakutan. Ular Mongazar perlahan mundur. Pada saat ini, jutaan kilometer jauhnya dari ular Mongazar, tubuh Wang Lin muncul. Setelah dia muncul, dia segera menoleh ke belakang dan mulai berpikir. Pasti ada alasan mengapa ular Mongazar mengalami perubahan besar. Mungkinkah seseorang melancarkan serangan ke arahnya? Anak Dewa Kuno di dalam ular Mongazar ingin aku membawa penerusnya, tapi sayangnya tubuh asliku masih dalam sistem bintang aliansi, jika tidak, patut dicoba. Namun, saya tidak tahu apakah dia tulus mengenai warisan atau apakah dia ingin menggunakan sesuatu yang mirip dengan mantra kepemilikan seorang penguasa. Saya harus berhati-hati dalam masalah ini dan tidak bertindak sembarangan. Namun, karena saya telah meninggalkan ular Mongazar, saya yakin tidak ada yang bisa mendeteksi saya dalam waktu singkat. Mata Wang Lin berbinar dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Riak muncul di bawah kakinya dan, tidak lama kemudian, Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Di domain utara, jauh dari ular ujung lain domain tersebut, terdapat planet Qingling. Pada hari ini, Riak muncul di luar planet Qingling dan Wang Lin keluar. Dia melihat ke planet budidaya yang familiar di hadapannya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Saya akhirnya kembali. Wang Lin mengambil langkah, berubah menjadi seberkas cahaya, dan mencapai planet Qingling. Namun, saat dia mendekat, beberapa aura kuat menyapu ke arah dia dengan niat bermusuhan. Wang Lin mengerutkan kening tapi segera santai. Indra ilahi itu segera mengunci Wang Lin, tetapi setelah mengenalinya, mereka segera menghilang.
Kemudian lebih dari 10 sosok terbang seperti meteor menuju Wang Lin. Hampir seketika Wang Lin melangkah ke planet Qingling, lebih dari 10 orang dari klan abadi terpilih muncul. Nenek moyang lama segera bergerak maju. Dia menjadi bersemangat setelah melihat Wang Lin dan berkata, "Dermawan." Wang Lin memandang lelaki tua itu dan anggota klan abadi terpilih dan bertanya, "Apakah jalan di sini mulus untuk kalian?" Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dermawan, berputar mulus." Namun, dalam perjalanan ke sini, kami mendengar bahwa keluarga Yao di sistem bintang seluruh langit mulai memburu Dermawan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Hal itu sudah berlalu, jangan diungkit lagi. Karena kalian ada di sini, tenanglah. Saya perlu menyimpannya secara tertutup selama beberapa bulan, lindungi tempat ini dengan baik. Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia tidak lagi memperhatikan klan abadi terpilih. Dia berteleportasi ke puncak-puncak Hangyun. Saat dia meninggalkannya, gua itu masih ada. Setelah memasuki gua, Wang Lin segera membuka formasi. Area di sekitar puncak Hangyun segera ditutup. Kemudian dia duduk, memejamkan mata, dan mulai memegangnya. Beberapa jam kemudian, hari sudah malam di luar. Cahaya bintang jatuh ke bumi dan semuanya menjadi sunyi. Saat cahaya bulan masuk melalui pintu masuk, cahayanya terpantul dari tanah dan sangat indah. Wang Lin membuka mulutnya dan menghirup udara kotor. Sejak dia berangkat ke alam surgawi, dia sangat lelah. Bahkan ketika dia berada di dalam Mongazer Serpent, dia hampir tidak bisa bersantai. Namun, pada saat ini, di planet budidayanya sendiri, Wang Lin dapat benar-benar bersantai. Saat ini dia melihat ke langit di luar gua dan mulai merenung. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik dan bertanya, "Perburuan keluarga Yao tidak akan berhenti, aku tidak punya banyak waktu lagi." Saat dia memikirkannya, Wang Lin melemparkan tasnya dan tungku besar muncul. Itu memancarkan aura kuno. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan seteguk energi asal esensi yang mengelilingi tungku dan mulai mewujudkannya. Semakin lama saya menyempurnakan tungku, semakin banyak kekuatan yang bisa saya gunakan. Namun, saat ini saya perlu mempelajarinya dengan baik. Wang Lin menarik napas dan tungku besar yang segera menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan ditelan oleh Wang Lin. Bayangan di belakangnya berkedip dan Tasan keluar. Tasan rusak parah dan suram. Setelah duduk, Tasan memejamkan mata. Di bawah komando Wang Lin, dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah membayangkan sekilas, Wang Lin menamparkan tasnya dan Yao Bingyun, yang ditutup olehnya, muncul di hadapannya. Cambuk karma melilit jiwa asalnya dan bendera jiwa melilit tubuhnya. Bahkan ada ratusan ribu tanda emas yang menyegelnya. Melihat Yao Bingyun yang tersegel, mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel. Tanda emas di sekelilingnya segera naik satu persatu dan mewarnai gua dengan cahaya keemasan. Di bawah simbol rune ada bendera jiwa. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kabut hitam yang mengelilingi tubuh Yao Bingyun ke kiri, menampilkan seluruh tubuhnya. Pakaiannya saat ini compang camping dan dia terlihat sangat menarik. Mata terpejam dan wajahnya pucat, seolah-olah hidupnya bisa padam kapan saja. Namun, masih ada sejumlah besar energi yang berasal dari dalam tubuhnya, tetapi energi itu terpisah dan tidak dapat menyatu dengan jiwa asalnya. Wang Lin menatap Yao Bingyun dan mulai merenung. Memurnikan wanita ini menjadi penjaga surga adalah sebuah pilihan, tapi sebelum itu, saya perlu memberikan kekuatan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke antara keasliannya. Energi berasal dari dalam tubuh Wang Lin dengan cepat diaktifkan dan memasuki tubuhnya melalui leher. Energi asal Wang Lin membentuk pusaran di dalam tubuhnya. Pusaran itu segera menyerap sebagian energi asalnya, menjadikannya lebih besar. Wang Lin sangat berhati-hati sementara pendinginannya menyerap lebih banyak energi asal. Saat dia hampir kehilangan kendali atas energi asalnya, dia tiba-tiba menariknya keluar. Tubuh Yao Bingyun tiba-tiba bergetar hebat dan pakaiannya yang rusak langsung terhempas. Pada saat yang sama, pusaran di dalam tubuhnya keluar dan energi asal yang kaya memenuhi area tersebut. Wang Lin segera membuka mulut dan memaskannya. Energi asal yang keluar dari tubuh Yao Bingyun berubah menjadi asap dan dihirup oleh Wang Lin. Setelah energi asal memasuki tubuhnya, mata Wang Lin bersinar terang dan kulitnya menjadi sedikit merah.
Jiwa berasal dari cepat menyerap energi asal yang dia konsumsi dari Yao Bingyun. Waktu perlahan berlalu dan matahari perlahan muncul di luar gua. Cahaya matahari hingga ke tanah, menebarkan dinginnya malam dan menciptakan rasa hangat. Di dalam gua, Yao Bingyun mendarat di tanah. Saat matahari mendarat di atasnya, pemandangannya sangat indah. Pada saat ini, Yao Bingyun memancarkan keindahan yang tak terlukiskan, namun ada sedikit kesedihan di dalam keindahan ini. Jiwa asal Wang Lin telah bekerja sepanjang malam. Dia telah meningkatkan energi asal seperti orang gila dan berubah menjadi miliknya. Selama proses ini, luka jiwa akhirnya tiba angsur sembuh. Saat matahari terbit, jiwa telah pulih. Tidak hanya itu, dengan menyempurnakan energi asal Yao Bingyun, jiwa asalnya menjadi lebih kuat. Setelah mengeluarkan seteguk gas abu-abu yang keluar dari gua, Wang Lin membuka matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menekankan di antara alis Yao Bingyun. Energi asal masuk ke dalam tubuh Yao Bingyun dan membentuk pusaran yang terus menyerap energi asal yang terpisah dari tubuhnya. Setelah menyerap semua energi asalnya, tingkat kerusakan saya akan meningkat pesat. Maka saya hanya perlu meningkatkan domain saya untuk akhirnya memasuki langkah kedua dan mencapai tahap Nirvana Skrier. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh saat dia menatap Yao Bingyun. Ketika tikungan itu mencapai batasnya, dia segera menariknya keluar. Badai yang mengejutkan hampir semua melanda sistem bintang seluruh langit. Binatang buas yang sangat besar dan ganas yang membantai banyak penggarap telah ditangkap hidup-hidup oleh kuil surgawi Guntur. Sangat sedikit orang yang mengetahui cara melakukannya, namun hasilnya mengejutkan semua penggarap di sistem bintang seluruh langit. Saat ini, kuil surgawi Guntur telah mencapai puncaknya. Ia bahkan melampaui beberapa keluarga yang memiliki warisan dari zaman kuno dan menjadi simbol kuat sistem bintang seluruh langit. Meminjam badai ini, kompetisi gelar surgawi 108 resmi dimulai. Alam surgawi telah runtuh dan benda langit telah hilang, tetapi benda langit akan tetap ada. Gelar surgawi yang akan diberikan oleh kuil surgawi Guntur akan menjadikan orang-orang itu menjadi surgawi. Keluarga dari 108 orang ini akan dianggap sebagai klan surgawi. Ini adalah gelar permanen. Setiap makhluk surgawi selama perang melawan sistem bintang aliansi akan menjadi pemimpin, dan keluarga mereka akan mendapatkan planet budidaya mereka sendiri. Kabar tentang kuil surgawi Guntur yang memberikan gelar surgawi sudah lama beredar, namun baru mulai terjadi sekarang. Hal ini menyebabkan semua penggarap di sistem bintang Al-Hafan menjadi gila. Semua anggota inti dari banyak keluarga budidaya berangkat. Ada terlalu banyak orang yang bersaing memperebutkan gelar surgawi, sehingga kuil surgawi Guntur mengumumkan babak penyisihan di masing-masing dari 4 domain. Seorang utusan dari kuil surgawi Guntur akan dikirim untuk memilih 108 dari bersaing dalam pertempuran terakhir memperebutkan gelar. Area dalam jarak 50.000 km dari kuil surgawi Guntur menjadi zona damai. Siapapun yang berani bertarung di area ini akan membuat keluarganya musnah. Tanggal kompetisi ditetapkan 4 bulan dari sekarang. Jika berita ini adalah sebuah badai, maka hal berikutnya yang diumumkan oleh kuil surgawi Guntur adalah masalah yang menggemparkan. Setelah kuil surgawi Guntur memilih 108 makhluk surgawi, mereka akan membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Pertarungan dengan Alliance Star System akan dimulai. Seluruh sistem bintang seluruh langit menjadi hiruk-pikuk. Semua pembudidaya mulai menunggu hari di mana mereka akan membantai mereka untuk masuk ke sistem bintang aliansi. Niat membunuh yang kuat memenuhi sistem bintang seluruh langit. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Dia sudah menyimpannya secara tertutup selama 10 hari terakhir. Selama 10 hari ini, dia terus-menerus menyerap energi asal di dalam Yao Bingyun. Dia terus menyerap dan menyerap energi asal Yao Bingyun dalam jumlah besar. Perlahan tapi pasti, energi asal itu menjadi miliknya. Bagi Wang Lin, Yao Bingyun seperti ramuan yang sangat bagus yang membuat tingkat budidayanya perlahan meningkat. Yao Bingyun memiliki banyak energi asal. Setelah 10 hari, Wang Lin hanya menyerap 30%. Setelah menyempurnakan dan menyerap 30% energi asal Yao Bingyun, budidaya Wang Lin mengambil langkah dan mencapai puncak tahap korporeal yang. Dia hanya terpilih lagi dari panggung Nirvana Skrier. Namun, langkah ini seperti sebuah tegukan. Bukannya dia kekurangan energi asal, dia kehilangan pemahamannya tentang surga dan perubahan dalam wilayah kekuasaannya.
Wilayah karma jauh lebih misterius daripada hidup dan mati. Sepertinya aku tidak bisa memahaminya. Karma, karma. Sementara Wang Lin merenung, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa lepas dari karma. Karma ada di mana-mana, tapi semua ini hanyalah ilusi. Ketika saya ingin memahami kebenaran, semuanya diselimuti kabut. Saat Wang Lin menyempurnakan energi asal Yao Bingyun, dia menghela napas. Lalu tatapannya tertuju pada Yao Bingyun. Karma, ketika saya memperoleh manik yang menentang surga, itu adalah penyebab karma, dan bertemu dengan si Tunan adalah efek karma. Membunuh Teng Li adalah penyebab karma dan Teng Huayuan membunuh keluarga saya adalah efek karma. Demikian pula, tindakan Teng Huayuan adalah penyebab karma dan saya membantai klan Teng adalah efek karma, rupanya sebab karma dan akibat karma berpotongan. Mungkin akibat karma hari ini akan menyebabkan karma bagi orang lain besok. Wang Lin mengerutkan kening dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Karma domain mengandung terlalu banyak, dan hingga hari ini, Wang Lin masih belum sepenuhnya memahaminya. Ini berbeda dari ranah hidup dan mati yang bisa dia pahami dengan jelas. Pemahaman domain tidak bisa dipaksakan. Tanpa kesempatan yang tepat, ini sangat sulit untuk dipahami. Wang Lin menghela nafas dan berhenti memikirkan karma. Meskipun kedengarannya sederhana, sangatlah sulit untuk benar-benar tercerahkan. Saya akhirnya mengerti mengapa levelnya rusak menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan setelah titik tertentu. Energi asal ada secara umum dengan itu, tapi yang lebih penting adalah pemahaman seseorang. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Bagaimana cara meningkatkan karma domain saya? Pemahaman ini sungguh sulit. Tidak peduli seberapa banyak saya memahaminya, itu semua hanyalah ilusi dan tidak nyata. Bagaimana saya membuat pemahaman saya tentang karma menjadi nyata? Wang Lin menghela nafas. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak mengkhawatirkannya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Saat bantuan itu di negeri roh iblis, dengan iblis kuno Bei Luo, saya bisa memasuki keadaan misterius dan menemukan kelemahan seni pembantaian surgawi. Saat Wang Lin menggumamkan ini, matanya membuka. Dalam keadaan itu, samar-samar saya bisa melihat seluruh dunia. Aku terpecah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian digabungkan menjadi satu. Itu sangat mirip dengan saat All Seer mengajarkanku mantra. Mata Wang Lin menjadi semakin cerah. Dao yang maha melihat adalah Dao surga. Dalam pengertian ketuhanannya, ada maha melihat yang tak terhitung banyaknya. Setiap All Seer hanya pandai dalam satu mantra surgawi. Dengan pelautku saat itu, saya hanya bisa melihatnya, tetapi jika dipikir-pikir, tidak hanya setiap All Seer memiliki mantra surgawinya sendiri, mereka masing-masing memiliki berbeda Dao. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia terkejut dengan idenya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam sambil mengingat ingatannya tentang apa yang terjadi di dalam All Seer. Semakin dia berpikir, semakin dia yakin dengan idenya. Yang Maha Melihat mempunyai banyak Dao. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak Dao? Mata Wang Lin bersinar dan dia mengingat apa yang dikatakan oleh penjaga surga pertama sebelum dimurnikan. Saya melihat guru yang maha melihat mengambil Sun Yun dan menyalakannya. Guru menyalakan Sun Yun sepenuhnya. Wang Lin menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengulangi dengan tegas saat dia menatap Yao Bingyun. Dia bermalam, Dao Karma terlalu ilusi. Menurut langkah ketiga yang saya lihat, semua Dao surga harus kembali ke asal mulanya. Saya tidak tahu apa asal usul-usul karma Dao, tetapi untuk menjadikan domain saya bersifat fisik, saya perlu pemarah. Melahap domain orang lain untuk memahami karma domain mereka. Pahami domain mereka, lalu ubah menjadi domain karma saya sendiri. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menekankan jarinya di antara alis Yao Bingyun. Namun, saat kedua ketukan menyentuh dahi Yao Bingyun, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia menatap wajah Yao Bingyun dan merenung dalam diam. Melahap wilayah orang lain, berarti mengambil semua Dao mereka dan menggunakannya sebagai milikmu. Namun, Dao surga tidak ada habisnya dan Dao tidak terbatas. Begitu saya mulai menyalakannya, itu akan menjadi preseden dan saya harus menyalakan Dao tanpa henti di masa depan. Sebagai hasilnya, saya akhirnya akan berjalan di jalan yang tidak bisa kembali seperti yang maha melihat. Namun, jika saya tidak memperdalamnya,
saya tidak akan memahami karma dan karma akan tetap berupa ilusi. Membiarkan saya terus-terusan, atau tidak terus-terusan. Jarang sekali Wang Lin ragu-ragu selama ini dalam suatu masalah. Dia tidak merasa kasihan pada Yao Bingyun, dia hanya mencari Dao-nya sendiri. Langkah ini sangat penting karena ini adalah pilihan Dao. Penggarap menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengolah Dao. Dao setiap orang berbeda, tergantung pada perasaan dan pengalaman seseorang, Dao mereka selalu berubah. Segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi Dao. Yang Maha Melihat pernah berkata bahwa dia memiliki 3.600 inkarnasi dan setiap inkarnasi membawa mantra surgawi. Di mata saya, 3.6000 inkarnasi ini berarti dia telah menyalakan 3.600 Dao. Setelah melahap begitu banyak Dao, dia masih belum mencapai langkah ketiga bahkan setelah puluhan ribu tahun. Namun, jika saya tidak memanaskannya, saya tidak akan memahami karma wilayah, itu tetap tidak jelas dan tidak pasti. Jika saya tidak memiliki arah, bagaimana saya harus mencari Dao? Wajah Wang Lin dipenuhi. Sorot matanya berganti-ganti antara kebingungan dan ketegasan saat tangan melayang di atas Yao Bingyun. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa benar-benar menekan keinginannya. Waktu perlahan berlalu, matahari melintasi cakrawala, siang berubah menjadi malam, dan 3 hari berlalu. Bagi Wang Lin, 3 hari ini terasa seperti 300 tahun, dan bahkan penampilan pun tampak sudah tua. Dalam 3 hari ini, tubuhnya tidak bergerak. Badai muncul di jantung yang memenuhi tubuhnya. Wang Lin bertanya, Dao. Apa itu Dao? Kata-kata seperti itu telah keluar dari mulutnya berkali-kali selama 3 hari ini. Tampaknya olah dia bertanya pada dirinya sendiri, dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, apa itu Dao? Saat mengejar Dao, dia tidak menyadari bahwa energi asal di tubuhnya 3 hari terakhir, dari pengoperasian perlahan menjadi dipercepat secara bertahap, hingga hari ketiga, seperti badai yang hampir tak terkendali. Pada akhirnya energi asal keluar dari tubuhnya membentuk pusaran. Pusaran ini berwarna hitam dan putih. Pusaran hitam putih tampak seperti yin dan yang sambil berputar. Meski terintegrasi, keduanya jelas berbeda satu sama lain. Pusaran ini lebih menjadi kuat dan cepat. Wang Lin sama sekali tidak menyadari hal ini saat dia tenggelam dalam pencarian Dao. Jiwa asalnya perlahan kembali dari naga guntur kuno saat dia mengejar Dao-nya. Itu benar-benar berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Ia juga duduk dan mengangkat tangannya seolah-olah sedang menunjuk sesuatu, tetapi ia tidak menurunkan tangannya kembali. Seolah-olah itu menunjuk pada kehidupan Wang Lin, hidupnya dalam mencari Dao. Pagi-pagi sekali, sinar matahari pertama jatuh di planet Qingling. Manusia di planet ini terbangun dari tidurnya dan melanjutkan kehidupan mereka yang sederhana dan biasa. Penggarap sedang mengolah energi spiritual yang dari matahari. Kecuali hari ini energi spiritual tampak sangat aktif dan beberapa kali lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Hampir semua petani memperhatikan hal ini dan terkejut. Mereka segera mencari tempat untuk cocok ditanam. Beberapa orang secara bertahap menemukan bahwa ketika menghadap ke timur laut, energi spiritual yang mereka kembangkan akan menjadi beberapa kali lebih padat, sehingga beberapa orang terbang ke arah timur laut. Bagian timur laut planet Qingling adalah tempat puncak Hangyun berada. Pada saat ini ada banyak pembudidaya yang berjarak 5.000 km dari puncak Hangyun. Seolah-olah mereka memuja gunung saat mereka cocok ditanam. Terkadang, periode budidaya yang singkat dapat menyamai beberapa hari budidaya. Saat ini, gambaran langit dan bumi muncul di puncak-puncak Hangyun. Gas putih dan hitam memenuhi puncak dan menyatu, membentuk gambaran yin dan yang. Dari jauh, gambar hitam putih terlihat sangat terang di bawah langit biru. Itu seperti lukisan, dan mengejutkan hati setiap orang yang melihatnya. Guncangan ini datang dari jiwa dan menyebar ke seluruh jiwa. Rupanya mengandung kekuatan misterius yang membuat mereka semua tenggelam di dalamnya dan tidak mampu menarik diri keluar. Apa itu Dao? Pada saat ini, suara kuno ini menggema di dalam jiwa semua pembudidaya di planet Qingling. Suara ini mengandung aura kuno, seolah-olah telah mengalami kehidupan yang tak terhitung banyaknya. Ada bukti pencarian yang gigih untuk mengkonfirmasi Dao-nya. Saat mendarat di telinga semua orang, itu mengejutkan semua orang, seolah-olah mereka tersambar petir. Hati mereka tanpa sadar bertanya pada diri mereka sendiri. Apa, Dao itu?
Di puncak Hengyun, gua di sekitar Wang Lin berubah menjadi debu karena hembusan angin. Menjadi debu yang tertiup angin jauh dan menghilang. Seluruh gua di puncak menghilang, hanya tersisa Wang Lin dan Yao Bingyun yang belum terbangun. Jari-jarinya masih berada di atas dahi Yao Bingyun. Di atas mereka ada gambar lingkaran yin dan yang. Itu berputar perlahan, dan energi spiritual di planet Qingling terpengaruh olehnya. Energi spiritual perlahan menyebar. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar planet, mereka akan melihat bahwa seluruh planet diselimuti warna hitam dan putih. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Jika seseorang dengan budidaya leluhur darah lewat, mereka akan terkejut. Ini adalah sesuatu yang dikenal sebagai Dream Dao oleh orang-orang di langkah kedua. Rumornya, awalnya ada seorang manusia bernama Peng Zhu yang mampu memperoleh pencerahan Dao dari mimpinya. Dia menjadi seorang peramal kuno dan mencatat puluhan ribu hati Dao. Dia bisa melihat menembus matahari dan bulan. Wang Lin bingung saat dia mencari bukti Dao-nya. Dia tenggelam dalam mimpi, seolah-olah dia telah meninggalkan tubuh fisiknya dan perlahan melayang. Namun, ini bukanlah jiwa asal karena jiwa asal masih ada. Apa itu Dao? Dalam keadaan aneh ini, dia merasakan tubuhnya perlahan menghilang dan menjadi satu dengan planet Qingling. Seolah-olah dia adalah planetnya. Di hutan lebat, seekor ular piton sepanjang 3 kaki melingkari seekor binatang kecil yang lewat. Saat tubuhnya yang besar sedikit mengencang, suara patah tulang terdengar dari dalam binatang kecil itu. Saat ular piton ingin melahap binatang itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ia mengangkat kepalanya yang besar untuk melihat pemandangan indah. Rasa dingin di matanya menghilang dan digantikan dengan kebingungan. Ini bukan Dao. Desahan berlalu seperti angin dan rasa dingin kembali ke matanya. Ia kemudian dengan kejam mengobarkan binatang kecil itu dan menghilang di pengasingan. Di luar hutan, ada jalan umum di pegunungan hijau. Ada sekelompok gerbong yang berlari kencang di sepanjang jalan. Gerbong ini terbuat dari bahan yang sangat indah dan mengeluarkan aroma. Mereka memunculkan perasaan kaya. Suara tapak kaki dan roda menggema. Namun kereta di depan tiba-tiba berhenti dan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun melompat turun. Gadis ini mengenakan pakaian sutra dan wajahnya berwarna merah muda, seolah-olah dia terbuat dari batu giok. Dia merasakan sesuatu di dadanya saat dia turun dari kereta dengan susah payah. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke rumput di sekitarnya. Dia berjongkok dan meletakkan benda itu di tangannya ke tanah. Itu adalah binatang kecil dengan perban di kakinya. Little Black, kembalilah. Mata gadis itu menunjukkan kepolosan dan keengganan saat dia menyentuh kepala binatang kecil itu. Binatang kecil itu mendongak, seolah-olah dia memiliki kecerdasan dan memandang gadis itu dengan penuh arti. Saat ini, tirai kereta di belakang gadis itu terbuka, menampilkan seorang pria dan wanita. Mereka berdua setengah baya dan mereka memandang gadis itu dengan penuh kasih. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan tirai berkibar. Mata kedua orang di kereta itu memenuhi kebingungan. Mereka bukan satu-satunya, semua manusia di sekitarnya menjadi seperti ini. Bahkan gadis itu juga diliput kebingungan. Hanya binatang kecil yang tiba-tiba mulai mengeluarkan suara-suara yang bermusuhan dengan mulut dan mengumumkan giginya. Rupanya ia telah melupakan luka-lukanya dan melompat ke belakang punggung gadis itu. Ia menatap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Ada ketakutan di matanya, tapi ada juga kekuatan di matanya yang membuatnya tidak mundur. Pada saat ini, ia bahkan tidak menyadari ada bekas darah yang keluar dari kakinya yang diperban. Dao surga tidak ada habisnya, jalan Dao tidak terbatas. Perbuatan baik hari ini akan menciptakan sebab karma. Di masa depan, siklusnya akan selesai dan akibat karma akan terbentuk. Sebuah suara kuno menggema di seluruh dunia dengan sedikit pencerahan. Tubuh binatang kecil itu gemetar, tapi ia masih mengeluarkan suara gemuruh. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan saat menatap ke langit. Ia bisa merasakan ada aura yang bisa mencekiknya, tapi ia tidak mau mundur. Desahan perlahan datang dan perlahan menghilang. Binatang kecil itu memenuhi kebingungan karena kecerdasannya belum sepenuhnya terbangun dan tidak dapat memahami apa maksud desahan itu. Namun, saat dia mendengar desahan, berkilau menjadi kabur dan sepertinya dia melihat sesuatu. Seorang wanita tua berusia senja terbaring di sebuah kamar yang sangat mewah. Meski wajahnya dipenuhi kerutan, namun tidak bisa menutupi penampilannya dengan baik.
Meskipun dia berbisik, matanya tidak tajam. Dia mengungkapkan senyuman saat dia menutup matanya. Tiba-tiba, seekor binatang besar dan ganas datang dari langit. Setelah binatang itu mendarat, ia melihat ke arah wanita tua itu dan mengeluarkan awan gas putih. Gas putih mengelilingi wanita tua itu lalu pergi. Hitam kecil, wanita tua itu membuka matanya. Ilusi itu menghilang dan mata binatang kecil itu menjadi semakin membingungkan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menyapu semuanya. Semua orang di gerbong menjadi sadar dan tidak tahu telah terjadi apa-apa. Bahkan gadis kecil itu tidak menyadarinya, dia tersenyum dan kembali ke binatang kecil itu. Hitam kecil, pulanglah. Di sebuah desa wanita parubaya menunjuk ke mangkuk pecah dan dengan keras menegur seorang anak kecil. Anak itu tampak sangat bersyukur ketika dia berdiri di sana sambil menangis, tetapi dia tidak berani mengucapkan kata pun. Di sisi lain mereka adalah seorang pria parubaya. Dia berjongkok di tanah sambil memegang pip. Setelah menarik beberapa kali, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup. Kutukan itu berhenti dan mata wanita itu dipenuhi kebingungan. Bukan hanya dia, bahkan pria yang menghisap pipa itu pun berhenti. Hanya anak itu yang sepertinya tidak menyadarinya dan berbisik sambil menangis, "Ibu, mangkuknya sudah retak." Dao itu seperti mangkuk ini, tidak sempurna dan penuh retakan. Itu bisa dipatahkan kapan saja. Desahan kuno perlahan datang dari dunia dan kemudian pergi seperti angin sepoi-sepoi. Kebingungan hilang dari pandangan mata wanita itu dan dia terus menegur anak itu karena sakit hati mangkuknya pecah tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Pria parubaya itu mengambil pipa yang jatuh ke tanah dan menariknya dengan keras. Hanya mata anak itu yang melebar saat dia melihat ke langit di kejauhan. Dia seperti melihat seorang paman melangkah ke langit. Anak itu tidak menghiraukan omelan ibunya dan mengucek matanya, namun setelah itu, dia tidak melihat apapun. Di dalam gunung ada pria parubaya membentang biru berlari melewati gunung dengan panik. Matanya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia telah membicarakan sesuatu yang menakutkan. Di belakangnya ada seorang wanita berbaju hitam, mengejarnya dengan cibiran dan kebencian di matanya. Setiap kali dia mendekat, dia akan mengangkat pedangnya dan tanpa ampun menikamnya, membuatnya berdarah. Dia tertawa sedih. "Dasar petugas sialan, kamu menyebabkan kematian keluargaku, tapi kamu jatuh ke diterima hari ini. Jika aku tidak membunuhmu, maka surga akan menjadi sempit karena memberiku kesempatan ini." Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pria yang dipenuhi ketakutan dan ketakutan itu tiba-tiba diliputi kebingungan. Bahkan wanita hitam pun memenuhi kerumitan. Dia mengangkat pedang di tangannya, tapi pedang itu tidak jatuh. Penyebab karma dan akibat karma lainnya. Sebuah suara kuno bergema dengan desahan yang perlahan menghilang. Ketika angin sepoi-sepoi hilang, wanita itu sadar kembali. Pedangnya memotong kepala pria parubaya itu. Dia dipenuhi air mata saat dia berlutut sambil menangis. "Ayah, ibu, anakmu telah membalas dendam." Hujan turun di kota Fana. Ada payung bunga di mana-mana saat pejalan kaki menggelinding melewati jalanan. Langkah mereka memicu riak udara di tanah. Satu demi satu, seolah-olah setiap riak adalah karma yang datang tanpa henti dan menjadi bagian dari Dao. Ada hembusan angin yang mampu memecah riak-riak tersebut. Namun, ini hanya sementara karena riaknya segera kembali. Seolah-olah riak-riak itu tidak akan pernah berakhir. Di tengah perbincangan, sekelompok orang berbaju putih sedang memainkan musik pemakaman dan perlahan bergerak maju. Ada peti mati di antara mereka, dan mereka perlahan-lahan membawanya menuju gerbang kota. Semburan tangis pun menggema. Setiap kali pejalan kaki di sekitarnya bertemu dengan mereka, mereka akan menghindari kelompok tersebut. Saat kelompok maju, potongan kertas kuning berserakan. Mereka mewakili kerabat almarhum dan akan membuka jalan dunia bawah, memberikan perpisahan menuju perdamaian kepada almarhum. Di antara tangisan itu, ada yang nyata dan ada yang palsu, ada yang berisi kesedihan dan ada yang berisi kegembiraan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan membawa desahan kuno yang mengelilingi area tersebut. Kematian adalah akhir dari karma. Semua karma musnah pada saat kematian, sebuah suara ilusi terakumulasi seolah-olah menenggelamkan dirinya sendiri. Emosi di dalam tangisan itu hening. Setelah pertanyaan menjawabnya sendiri, suara kuno ini perlahan-lahan hilang. Di istana kekaisaran,
sepasukan tentara berdiri tegak. Seorang pria parubaya membentangkan kuning berdiri di depan. Dia menatap ke depan dan mengeluarkan rasa sedih yang kuat. Satu orang keluar dari pasukan di bawah. Pria ini mengenakan baju besi lengkap dan terlihat sangat kuat. Jika dilihat lebih dekat, dia tampak mirip dengan pria kuning. Ayah, kamu sudah tua, mohon jangan segan untuk berpisah. Kesedihan di mata pria parubaya itu semakin kuat. Angin sepoi-sepoi menerpa istana kekaisaran, menyebabkan semua prajurit diliputi kebingungan. Karma macam apa ini? Sebuah suara pelan datang bersama angin dan meninggalkan istana kekuasaan. Itu menyebar ke seluruh dunia, merasakan perubahan dalam hidup. Wang Lin terus memastikan perjalanan, terus-menerus mencoba daunnya. Terkadang dia bingung, terkadang dia ragu, dan terkadang dia bingung. Dao surga tidak ada habisnya, jadi mencoba memahaminya sangatlah sulit. Saat ia mengikuti angin, Wang Lin sepertinya mengalami mimpi. Dalam mimpi ini, dia sepertinya telah menjadi planet Qingling. Dia bisa melihat, mendengar, dan merasakan tindakan setiap makhluk hidup di planet ini. Dia melihat kelahiran seorang bayi, kematian seorang lelaki tua, kasih sayang orang tua, hadirnya seorang kekasih, perpisahan, reuni, perbuatan baik, dan kejahatan yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, apa itu Dao? Wang Lin bingung. Setelah melihat semua ini, dia masih belum menemukan jawaban. Saat dia terus mengejar dan mencari konfirmasi, dia menjadi semakin bingung. Energi spiritual di planet Qingling menjadi lebih padat, tetapi mengandung sedikit gangguan. Siapapun yang mengolahnya akan segera tenggelam dalam alam misterius dan tampak menyatu dengan planet Qingling. Pada saat ini, pikiran mereka dikendalikan tanpa sadar untuk mengejar hasil. Pengejaran Wang Lin berlanjut dan waktu perlahan berlalu. Baginya, hal itu sepertinya tidak habis saat dia menyebar ke seluruh planet Qingling. Saat matahari terbenam di sebuah sekolah swasta di sebuah desa, setelah sebagian besar anak-anak telah pergi. Hanya seorang anak laki-laki yang tersisa menyapu sekolah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengagetkan anak itu. Matanya bersinar terang saat dia meletakkan sapu dan berjalan menuju rumah guru. Guru, siswa punya pertanyaan. Pintu didorong terbuka. Seorang lelaki tua fana yang tampak bijaksana berjalan keluar dan dengan lembut menjawab, "Pertanyaan apa?" Anak laki-laki itu memandang lelaki tua itu dan dengan tenang bertanya, "Guru, tahukah Anda apa itu Dao?" Dao. Orang tua itu memandang anak laki-laki itu dan menukar lengan bajunya. Orang tua ini mengajarkan kemanusiaan, tidak ada Dao. Anak laki-laki itu diam-diam merenung dan pergi. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh anak laki-laki bergetar dan dia mendapatkan kembali kendali. Dia bingung dengan apa yang baru saja dia lakukan. Di sebuah kota kecil, seorang lelaki tua yang dihormati dan dikagumi bernama Xie menyalakan lampu minyak pada larut malam. Dia kemudian mengambil sebuah gulungan dan membaca. Angin sepoi-sepoi masuk ke dalam ruangan, menyebabkan lampu minyak berkedip, dan lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Sebuah suara kuno muncul di ruangan itu. "Kamu adalah orang bijak di kota ini, tahukah kamu apa itu Dao?" Wajah lelaki tua itu langsung menjadi telapak dan gulungan di tangannya jatuh. Matanya dipenuhi teror saat dia gemetar dan berkata, "Kamu, apakah kamu manusia atau hantu?" Orang kuno bergema sekali lagi, "Apa itu Dao?" Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam sambil memaksa dirinya untuk tenang dan suaranya bergetar. Orang tua ini tidak mengerti apa itu Dao. Suara itu menghilang di kesunyian sambil menghela napas. Ruangan kembali normal, tapi lelaki tua itu sudah tidak berminat lagi untuk membaca. Di dalam sebuah sekolah di ibu kota suatu negara, ada banyak sekali siswa yang memegang buku dan membaca tentang humaniora. Di dekatnya ada seorang laki-laki tua berwajah putih dengan tangannya yang mengelus janggutnya dan senyuman di wajahnya. Tepat pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup. Salah satu siswa segera meletakkan buku di tangannya, berdiri, dan dengan tenang berkata, "Guru, tahukah kamu apa itu Dao?" Saat suara anak laki-laki itu terdengar menjadi sunyi. Ekspresi lelaki tua itu tidak menyenangkan dan dia berkata, "Surga adalah Dao." Anak laki-laki itu mengguncangkan kepalanya. Setelah dia duduk, tubuhnya gemetar dan dia kembali normal. Tidak ada yang memperhatikan bahwa angin sepoi-sepoi telah meninggalkan sekolah. Angin sepoi-sepoi berhamburan ke seluruh planet Qingling. Hampir setiap sarjana di dunia menanyakan pertanyaan ini melalui berbagai cara.
Pada akhirnya mereka semua memiliki jawaban yang berbeda-beda, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Bingung, Wang Lin tenggelam dalam mimpinya dan terus mencari tanpa akhir. Sepertinya olah dia bisa terus mencari arti sebenarnya dari Dao selamanya. Pada hari ini, lelaki tua bernama Xie yang ditanyai oleh Wang Lin sedang berputar-putar di dalam rumahnya dan tidak bisa tenang. Seolah-olah suara kuno itu akan menggema di dalam pikiran setiap kali dia tenang. Dia menghela nafas berat sebelum mengambil payungnya dan berjalan keluar di hari hujan ini. Saat dia berjalan-jalan di kota, matanya dipenuhi kebingungan. Apa itu Dao? Saya pikir saya dipenuhi dengan pengetahuan dan saya telah melihat seluruh dunia. Namun, aku bingung dengan apa yang ditanyakan hantu aneh itu kepadaku. Apa itu Dao? Sambil kebingungan, lelaki tua itu tanpa sadar datang ke bagian utara kota. Ada seorang lelaki tua yang duduk di tepi sungai. Orang tua itu mengenakan jas hujan sambil melemparkan jaring ke sungai untuk menangkap ikan. Orang tua bernama Xie melihat semua ini tanpa fokus pada matanya dan merangkul pada dirinya sendiri, apa itu Dao? Saat itu, lelaki tua berjas hujan itu berteriak kegirangan sambil menarik jaring ikan yang berisi ikan dalam jumlah besar. Ikan-ikan tersebut terus-menerus meronta dan membuka mulutnya untuk mencoba menelan air sungai. Mata mereka tampak dipenuhi keputusasaan saat tubuh mereka berjuang keras di jaring. Adegan ini mengejutkan lelaki tua bernama Xie seperti kilat. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatap ikan di jaring dan lelaki tua yang tergulung di jaring. Mungkinkah ini Dao? Akulah ikannya, jaringnya adalah Dao, dan sungainya surga adalahnya. Orang tua dengan jaring adalah pencipta yang mengendalikan takdir. Saat pikiran lelaki tua bernama Xie bergetar, angin kencang memenuhi dunia. Angin kencang ini mengandung kekuatan langit dan bumi. Orang tua dengan jaring itu ketakutan. Dia melepaskan jaringnya dan duduk di tanah, dipenuhi rasa takut. Bahkan lelaki tua bernama Xie mundur beberapa langkah dan memaksa dirinya untuk tenang. Angin mengembun membentuk seseorang, Wang Lin. Dia menunduk untuk melihat ikan yang kembali ke sungai dengan pencerahan di matanya. Dia mengangkat tangannya yang dipenuhi energi spiritual dan memasuki tubuh lelaki tua bernama Xie. Kamu memberiku pencerahan, jadi aku akan memberi kesempatan. Seolah-olah guntur yang menggemparkan bumi sejak awal waktu mendarat di Wang Lin. Pikirannya bergemuruh hebat, dia mengerti. Dao surga adalah sesuatu yang dapat dibuktikan dan dikonfirmasi oleh semua orang. Langit bukanlah Dao. Dao dibentuk oleh kehendak langit dan bumi. Setiap orang dapat memiliki keinginan ini. Sama seperti ikan yang hidup di sungai. Ia tidak melanggar langit atau memprovokasi yin dan yang, ia hidup dengan damai dan bebas. Sungai ini adalah surga, dunia. Ikan adalah semua makhluk hidup yang ada di dunia. Namun jaringlah yang menarik ikan keluar dari sungai. Jaring ini adalah Dao, hukum dunia. Dimanapun Anda berada, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari Dao. Jaring ini suatu saat akan menarik ikan keluar dari sungai. Begitu keluar dari sungai, ikan akan menghadapi hukum dunia. Entah dia patuh dan memasuki siklus yang dibuat atau dia harus memberontak. Hancurkan jaring dan pemberontakan. Pembudidaya ibarat ikan yang berjuang. Semakin sengitnya perjuangan mereka, semakin mereka melawan Dao. Ini benar, baik itu hidup dan mati atau karma, semuanya dibentuk oleh kehendak Dao. Aku karma. Angin bersiul di langit dan membawa Wang Lin ke langit, tanpa meninggalkan jejak. Dia meninggalkan lelaki tua berjas hujan yang ketakutan dan lelaki tua bernama Xie merasakan kehangatan di tubuhnya. Orang tua bernama Xie berkemah, apakah dia manusia atau hantu? Angin berhamburan dan menyatu dengan planet Qingling. Pada saat ini, energi spiritual meningkat berkali-kali lipat. Pembuluh darah roh yang tak terhitung banyaknya terbentuk dan energi spiritual yang tak ada habisnya menyembur keluar. Energi spiritual memenuhi sungai satu demi satu dan menjadi hijau. Saat energi spiritual menyembur keluar dari bumi, batu roh terbentuk di pegunungan biasa, menyebabkan gunung tersebut menjadi gunung roh. Semua ini karena Wang Lin. Ketika Wang Lin berada di Dream Dao, dia menjadi satu dengan planet Qingling. Dia adalah planetnya dan planet ini adalah dia. Pencerahan Wang Lin di Dao adalah karena ia menjadi planet Qingling. Hal ini menyebabkan serangkaian perubahan drastis, seolah-olah planet Qingling juga memperoleh pencerahan. Orang punya semangat, jadi bisa memahami Dao.
Binatang mempunyai jiwa, jadi mereka juga bisa tercerahkan. Segala sesuatu di dunia ini yang memiliki roh atau jiwa dapat memahami Dao. Planet ini memiliki jiwa dan juga dapat dicerahkan. Wang Lin bergabung dengan planet Qingling dan memperoleh pencerahan. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan jiwa planet Qingling. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan dengan jelas jiwa yang berbeda dari jiwa seorang yang kompeten. Jiwa seperti ini hanyalah ilusi, tapi memang ada. Ia tidak memiliki pikiran, tetapi ada kekuatan yang mendasarinya. Kekuatan ini datang dari para penggarap yang tak terhitung banyaknya di planet Qingling, dari kehidupan dan kematian semua manusia dan makhluk. Itu telah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Pada saat itu, iblis yang disebarkan dapat menarik jiwa sebuah planet. Sekarang jika saya mau, saya juga bisa. Suara dahsyat ini menggema di seluruh planet Qingling. Itu berubah menjadi ledakan guntur yang tak terhitung banyaknya yang menyebar ke seluruh planet. Manusia yang tak terhitung banyaknya mulai memuja gemuruh guntur ini. Pikiran para membawanya tak terhitung banyaknya gemetar saat mereka berlutut dan menyembah guntur ini. Di antara manusia, lelaki tua bernama Xie menatap kosong ke langit. Getaran dari jiwa memenuhi tubuhnya, seolah-olah dia sedang berevolusi pada saat ini. Dia, bukan hantu. Semacam pencerahan muncul di dalam hati lelaki tua bernama Xie. Dia diam tapi keluar dengan tekad. Energi spiritual di planet Qingling mulai meningkat secara gila-gilaan. Semua penggarap jiwa baru lahir dalam budidaya pintu tertutup yang mencoba masuk ke tahap formasi jiwa energi merasakan spiritual di dalam tubuh mereka mulai berputar. Dengan cepat, pencerahan Wang Lin menyebabkan perubahan drastis di planet Qingling. Mereka yang telah lama berada di tahap Naschen Soul yang tidak dapat masuk ke dalam formasi jiwa memperoleh manfaat besar dari pencerahan Wang Lin. Mereka setengah langkah menuju tahap formasi jiwa memperoleh pencerahan di wilayah mereka sendiri dan mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin membiarkan planet Qingling menembus batas yang mencegah para penggarap mencapai tahap formasi jiwa. Hal ini menyebabkan planet Qingling mencapai penyelesaian. Planet ini bukanlah planet terbuang seperti yang terlihat di permukaan, melainkan masih anak-anak. Jika diberikan waktu yang cukup, bertahun-tahun dari sekarang ia akan mampu membentuk pembuluh darah roh dan menjadi planet spiritual sejati. Pencerahan Wang Lin mempercepat pertumbuhan planet ini dan memungkinkannya memiliki energi spiritual yang padat sebelumnya. Puncak Hang Yun adalah asal mula pencerahan Wang Lin. Pada saat ini, dari bawah ke atas, setiap incinya berubah menjadi batu roh dan menjadi gunung roh yang nyata. Kekayaan energi spiritual di sana sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, kekuatan dari segala arah di planet Qingling mulai memadat di sini. Kekuatan ini hanyalah ilusi, tetapi semua orang menyadarinya. Bahkan manusia pun bisa merasakannya dengan jelas. Kekuatan ini dengan cepat terkondensasi di punalam tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin bangun. Matanya cerah, tapi sepertinya mengandung alam semesta. Ekspresinya gembira, tapi kekuatan surga di sekitarnya. Wajahnya pucat, tapi ada sedikit kecerahan. Tubuh Wang Lin mengeluarkan aura seseorang yang telah menyadari dao mereka sendiri dan memperoleh kendali penuh atas diri mereka sendiri. Tubuh ini ada di sini dan jiwa asalnya ada di sini. Namun, jika seseorang terlibat datang dan menutup mata, mereka tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Wang Lin sama sekali. Seolah-olah Wang Lin telah menyatu dengan dunia. Sebelumnya, ketika dia menyatu dengan dunia, tubuhnya akan menghilang. Namun, meskipun tubuh dan jiwa asalnya ada di sana saat ini, mereka memberikan perasaan bahwa dia telah menyatu dengan dunia. Seolah-olah dengan sebuah pemikiran, jarak sudah tidak ada lagi. Seolah-olah pemikirannya adalah karma. Langit tidak meninggalkan jejak. Saya secara tidak sengaja telah memasuki karma saya sendiri. Jika bukan karena pencerahan, saya khawatir saya tidak akan terbangun. Hal ini aneh, seolah-olah banyak pikiran memenuhi pikiranku dan menggantikan kewarasanku untuk memaksaku bertindak menuju cita-cita tertentu. Wang Lin mengangkat kepalanya sambil menatap ke langit dan mengungkapkan dingin. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh dan mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat dia melihat ke langit, ada kekuatan tak terbatas yang datang dari planet Qingling. Itu datang dari setiap pihak, setiap makhluk hidup, setiap makhluk hidup. Kekuatan ini berkumpul menuju Wang Lin seperti orang gila dan melesat ke langit. Pada saat ini, jika planet Qingling adalah sungai,
maka semua makhluk di planet ini sedang berjuang melawan ikan. Mereka semua berkumpul di Wanglin untuk memberontak melawan surga. Gambar yin dan yang perlahan berputar di langit di atas Wanglin. Gambar hitam putih mengeluarkan energi asal yang kuat. Saat ia berputar menyerap semua cita-cita dari semua makhluk hidup di planet ini untuk membentuk kekuatan yang menantang surga. Lalu ia terbang ke langit. Seluruh langit berubah warna seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mundur dengan cepat. Sesaat kemudian, langit tetaplah langit, tetapi di mata Wanglin, jauh lebih tenang. Saat ini terjadi, di tempat yang jauh di mana 4 domain saling menyerang, King Sui sedang menyimpannya di dalam paviliun yang tenang di kuil surgawi guntur. Saat ini, dia membuka matanya. Matanya tenang tanpa gangguan sedikit pun. Saat dia membuka matanya, dia melihat ke sekelilingnya seolah-olah dia bisa menembus bintang. Guru pernah bercanda bahwa jika seseorang dapat mempelajari salah satu mantranya, mereka dapat dianggap sebagai murid Baifan. Orang ini mempelajari panggilan angin secara kebetulan. King Sui diam-diam merenung sejenak dan matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Guru, murid tidak kompeten. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, saya harus menemukan alasan mengapa alam surgawi runtuh dan mengapa saya menjadi gila. Aku akan membalas dendam padamu. Di planet Qingling, Wanglin membentangkan langit. Setelah pencerahannya, dia setengah langkah memasuki tahap Nirvana Skrier. Dia hanya membutuhkan pemikiran untuk menjadi seorang yang mencatat langkah kedua yang sejati. Untuk mencapai tahap Nirvana Skrier hanya dengan budidaya lebih dari 1000 tahun sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Wanglin, seseorang dengan bakat biasa tetapi dengan cita-citanya sendiri dan sifat pantang menyerah, mampu mencapai ketinggian seperti itu setelah bertahan hanya selama 1000 tahun. Ketika dia masih berada di planet Suzaku, tidak ada seorang pun di sana yang berpikir bahwa dia akan sampai sejauh ini. Ekspresi Wanglin tenang. Ketika dia terbangun, dia hanya melepaskan sedikit dari pukulannya dan sudah menyebabkan perubahan seperti itu. Wanglin dapat membayangkan bahwa pada saat dia menerobos, ramalan ilahi akan segera tiba. Pembalasan ilahi agak aneh. Mengingat apa yang terjadi ketika saya melalui semua karma itu, saya harus berhati-hati dan tidak gegabah. Mata Wanglin menjadi dingin. Karena dia tidak mau menyerah pada surga ketika dia mencapai tahap ascendan, setiap kali tingkat terobosannya meningkat, dia akan tertekan oleh kepuasan ilahi. Kekuatan takdir ilahi lebih kuat dan aneh dari sebelumnya. Wanglin menunduk dan menatap Yao Bingyun, yang belum bangun. Tangannya tidak ragu-ragu dan dia menekan di antara mahkotanya. Melahap domain adalah jalan yang salah. Namun, sebelum ini, gagasan ini bergema di benak saya. Jika bukan karena pencerahan, saya akan tenggelam dalam dilema sampai dao saya hancur. Saat menyentuh dahi Yao Bingyun, mata Wanglin menampilkan cahaya misterius. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Jalan yang benar-benar bukan dengan memanaskannya tetapi meminjamnya untuk memahaminya. Pinjam dao orang lain untuk memastikan karma. Ini adalah cara yang benar untuk membiarkan karma mencapai penyelesaian. Wanglin menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Domainnya muncul. Ikan hitam putih di langit perlahan berputar dan turun. Itu akhirnya meresap ke dalam tubuh dan tubuh Yao Bingyun. Surga menentang manik di dalam Wanglin mulai berputar dan perlahan menyerap yin dan yang. Adik, sebuah suara lemah terdengar dari sebuah ilusi. Suara ini dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Jika sampai ke telinga seseorang akan menyebabkan jantungnya bergetar kesakitan. Suara itu merangkul, adik. Kakak perempuanmu akan menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Tunggu aku. Kesedihan itu sangat kuat dan tidak akan hilang. Di dalam tidur hitam, Wanglin diam-diam mendengarkan suara ini. Dia tidak merasakan suka atau duka. Saat suara itu menggema, awan tampak muncul di dalam mimpi. Mereka menyelubungi area itu seolah-olah Wanglin telah memasuki kedalaman awan. Di dalamnya ada seorang gadis muda yang memegang lututnya. Matanya memenuhi keraguan dan ketakutan. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Tubuhnya rapuh, seolah-olah angin dapat menerbangkannya. Di bawah rambutnya yang tergerai, kulitnya pucat dan dipenuhi ketidakberdayaan. Kakak, sebuah suara malu-malu keluar dari mulut. Kakak berjanji bahwa, selama hidup ini, aku pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Adik, jangan menangis, kakak perempuanmu ada di sini. Jangan takut,
kamu hanya pergi ke tempat yang jauh untuk menunggu kakak. Begitu aku punya kekuatan, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan menangis, ibu sudah tidak ada lagi, hanya kita berdua yang tersisa. Tidak ada yang akan mengganggumu di sana. Dengarkan kata-kata kakak, tunggu dan tunggu aku. Gadis itu mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi air mata saat dia bermalam, kakak, aku tidak ingin pergi, aku takut. Dia menangis, tetapi sepasang tangan tua tiba-tiba muncul dari tidurnya. Tangan itu langsung meraih gadis itu dan dia menghilang jauh ke dalam asin. Kakak, kakak, teriakannya minta panjang terus menggema, namun pada akhirnya perlahan menghilang. Adik, selama hidupku, aku pasti akan mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku, tetap kuat dan tunggu aku. Suara tangis penuh kesedihan yang tak terbayangkan dan tak terlukiskan mengisi kekosongan. Kesedihan ini seolah mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ketika memenuhi area tersebut, hal itu menyebabkan kegagalan tersebut runtuh. Hal ini memicu badai yang dengan cepat merenggut segalanya dan ingin menghancurkan segalanya. Kekosongan itu pecah, menampilkan jalur besar tanah hijau di bawahnya. Di tanah ada dua gadis berbaju merah tertawa sambil berkejaran dan bermain satu sama lain. Kedua gadis ini belum tua, tapi terlihat jelas bahwa mereka adalah saudara perempuan. Gadis yang mengejar kakaknya itu bertubuh kurus. Meski wajahnya dipenuhi senyuman, wajahnya sangat pucat. Adik, jika kamu bisa menangkap kakak perempuanmu, aku akan membelikanmu permen. Gadis di depan berbalik untuk melihat adiknya dan tertawa. Kakak, pelan-pelan. Gadis itu bergerak maju, tetapi saat dia mulai berlari, dia terjatuh dan mulai menangis. Kakak perempuannya dengan cepat menutup dan menutupnya. Dia dengan lembut berkata, jangan kembali, kakak maukah kamu membelikanmu permen? Sebelum dia selesai berbicara, adik perempuan yang menangis itu segera memegang pakaian kakaknya dan tertawa. Kakak, aku menangkapmu, kamu curang. Kedua gadis itu tertawa lalu bermain-main bersama. Tak lama kemudian, sepertinya mereka lelah dan keduanya duduk di tanah. Adik tampak menatap ke arah kakaknya dan dengan lembut berkata, kakak, mengapa kakek leluhur membawa kita ke sini? Apakah kita harus berdiskusi dengan ibu? Aku rindu ibu. Saat ini, langit berubah warna. Awan merah dalam jumlah besar mulai berkumpul di atas kedua gadis itu. Sesaat kemudian, awan merah membentuk seseorang. Orang ini berusia parubaya dan terlihat sangat tampan. Dia mengeluarkan aura surgawi. Pria parubaya itu memandang kedua gadis itu dengan rumitnya. Dia kemudian mendarat di tanah dan dengan lembut berkata, Bing Yun, Meng Yun, ikuti aku. Gadis bernama Meng Yun segera berkata dengan gembira, Paman Yun, apakah kamu akan mengajak kami menemui ibu? Menatap pria parubaya itu menjadi semakin kompleks. Dia memandang kedua gadis itu dan bertepuk tangan. Dengan menekan tegas di matanya, dia mengangguk. Paman akan mengajak kalian berdua membahas ibumu. Dengan itu, dia memposisikan lengan bajunya dan segera mengangkat kedua gadis itu. Kemudian awan di bawah kakinya bergerak seperti guntur saat dia menuju ke langit. Leluhur, anak-anak tidak bersalah. Bahkan jika aku, Yao Yun, harus mendapat hukuman, aku akan membawa anak kedua ini keluar dari planet darah. Pria parubaya itu mengatupkan giginya. Awan di bawahnya dengan cepat terbang ke langit. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba berubah dan tangan iblis muncul dan meraih awan merah. Dalam sekejap, awan merah itu runtuh sedikit demi sedikit, menampilkan pria parubaya yang menampilkan pucat dan dua gadis kecil yang ketakutan. Yao Yun, kembalilah, kata sebuah suara kuno. Itu dipenuhi dengan keagungan, tidak membiarkan siapapun menolak. Wajah Yao Yun dipenuhi kemarahan dan dia berteriak, kenapa, leluhur? Mereka juga anggota keluarga Yao kami. Karena mereka adalah anggota keluarga Yao maka inilah hidup mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri. Sejak mereka lahir, mereka ditakdirkan untuk menjadi jiwa dari harta ajaib itu. Suara kuno itu tidak dapat ditanyakan. Embusan angin menyapu langit dan membawa pergi pria parubaya dan kedua gadis itu. Di luar aula leluhur keluarga Yao, tubuh Yao Yun dipaksa keluar dari tidurnya. Ekspresinya pucat dan dia batuk seteguk darah. Setelah dia mendarat, dia mundur beberapa meter dan tertawa sedih. Dia menyaksikan kedua gadis itu dibawa ke aula leluhur dengan perasaan panik dan kebingungan. Rupanya olah mereka sedang dilahap oleh aula leluhur.
Demikian pula, semua ini dilihat oleh Wang Lin. Dia menyaksikan ini dalam keadaan misterius saat dia mengkonfirmasi Dao Yao Bingyun. Semua ini dibentuk oleh Dao Yao Bingyun, itu adalah akar dari daonya. Leluhur, apakah harta ajaib keluarga itu penting? Bingyun dan Mengyun tidak punya ayah. Bahkan ibu mereka hanyalah salah satu alatmu dengan tujuan melahirkan kedua anak yang menyatu dengan roh karunia. Keduanya akan menjadi jiwa baru untuk harta ajaib. Yao Yun mengungkapkan senyumannya. Dia memiliki kasih sayang yang sangat istimewa terhadap kedua anaknya. Ini karena ibu mereka adalah kakak selamanya. Anggota keluarga Yao generasi kedua yang paling berbakat selama bertahun-tahun. Kakak benar, nenek-nenek moyang lama telah dirasuki setan. Keluarga Yao di masa lalu sudah tidak ada lagi. Ketika kakak dengan tegas pergi, saya menjadi bingung. Namun, sekarang aku memahami pikiran kakak. Wang Lin dengan tenang melihat semuanya. Hatinya tidak terguncang, dan tidak ada suka atau duka saat dia melihatnya. Di dalam aula leluhur, wajah kedua gadis itu dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan. Tubuh adiknya cemas dan dia memegang erat kakaknya. Seolah-olah ini adalah satu-satunya cara dia merasakan sedikit rasa aman. Kakak, aku takut, aku takut. Suara gadis itu bergetar. Dia menempel erat pada pakaian kakak hingga jari-jarinya pun menjadi pucat. Sambil menggendong adiknya, wajah Yao Bingyun tidak memiliki bekas darah tersisa dan ketakutan di matanya telah mencapai batasnya. Dia punya firasat samar bahwa apa yang menunggu mereka akan lebih menakutkan daripada hidup dan mati. Seorang lelaki tua sedang duduk di depan kedua gadis itu. Dia mengenakan jubah merah darah dan alis mata serta rambutnya sama-sama merah. Dia tampak sangat tua, dan ketika dia membuka matanya, cahaya tak berwujud keluar. Sebagai anggota keluarga Yaoku, agar keluarga Yaoku memiliki kejayaan selama beberapa generasi, kalian berdua akan menjadi jiwa harta karun. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan. Retakan sepanjang 3 kaki muncul di hadapannya dan angin dingin ditayangkan. Kemudian sebuah lampu kuno perlahan terbang keluar. Lampu minyak mengeluarkan nyala api biru yang perlahan menyala. Itu tidak mengeluarkan panas dan malah sangat dingin. Lampu minyak ini perlahan melayang dan berada di antara kedua gadis dan lelaki tua itu. Nyala api segera mulai berkedip-kedip dan percikan api ditembakkan ke arah kedua gadis itu. Ini adalah harta karun keluarga Yao. Sejak terciptanya alam surgawi, alam ini tidak pernah padam. Ini adalah simbol kehidupan. Namun, 500 tahun yang lalu, ia menunjukkan tanda-tanda punah. Orang tua ini menghitung lama sekali dan akhirnya menemukan hiburan. Jiwa harta karun akan segera menghilang, dan setelah menghilang, apinya akan padam sepenuhnya. Jadi lelaki tua ini menghabiskan 300 tahun untuk mengekstraksi sebagian dari jiwa harta karun dan kemudian memasukkannya ke dalam anggota paling berbakat dari klan Yao saya. Setelah memberinya nutrisi selama 200 tahun, dia melahirkan kalian berdua. Ini adalah takdirmu, kamu tidak bisa lepas darinya. Kamu dilahirkan untuk jiwa menjadi harta karun itu. Suara lelaki tua itu sangat tenang. Setelah dia berbicara, nyala api dari lampu minyak langsung membesar. Nyala api dengan cepat berubah menjadi awan api. Saat awan api ini bergerak, ia berubah menjadi iblis. Ia memiliki 2 tanduk dan tubuhnya sangat besar. Seluruh tubuhnya terbuat dari api dan segera keluar. Iblis kuno. Ketika dia melihat ini, pikirannya bergetar. Iblis yang dibentuk oleh api adalah iblis kuno. Saat itu muncul, seluruh aula leluhur diselimuti api. Iblis kuno yang ganas itu membuka mulut gadis dan menerkam ke arah kedua itu. Gadis yang memegang pakaian kakaknya mengeluh, "Kakak." Ketakutan di dalam suara itu bahkan mampu membuat hati Wang Lin bergetar. Wajah kakak perempuan itu pucat dan kengerian di wajahnya telah mencapai batasnya. Dia takut, sangat takut. Dia tidak pernah setakut ini. Ketika dia melihat iblis itu mendekat, kakaknya dipenuhi rasa takut dan tanpa sadar mundur terpilih. Adik sekarang sepertinya ada di depannya. Setan itu menelannya dan segera mundur. Pakaian sang kakak terkoyak oleh cengkeraman erat sang adik. "Kakak, kakak, selamatkan aku, selamatkan." Tangisannya yang tenggelam di dalam aula leluhur. Saat iblis itu mempertahankannya, tiba-tiba dia berhenti. Kakak perempuan itu duduk di tanah dan air mata mengalir dari matanya. Dia menggigit bibir bawahnya hingga darah keluar dan matanya dipenuhi penyesalan.
Dia berdiri dan mendorong menuju iblis itu. Adik, adik, kembalikan adik perempuanku. Melahap aku saja. Tubuh iblis itu berputar dan kembali ke dalam lampu minyak tanpa bekas. Nyala api di dalam lampu minyak bersinar terang. Namun, ada gambaran yang jelas tentang seorang gadis yang berjuang di dalam api. Kakak, kakak, orang tua yang melihat semua ini tampak misterius. Dia memposisikan lengan bajunya yang besar dan kakak sepertinya disingkirkan. Dia menatap nyala api dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Saya tidak berpikir, saya tidak berpikir. Hanya dibutuhkan satu orang untuk menjadi jiwa harta karun. Lupakan saja, karena ini masalahnya, kamu mungkin masih hidup. Kakak perempuan itu seperti orang tanpa jiwa. Matanya kosong saat dia menatap lampu minyak. Penyesalan di wajahnya bagaikan banjir yang menenggelamkannya. Sungguh, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Seharusnya aku dilahap. Seharusnya aku, adik. Wajah Yao Bingyun dipenuhi air mata dan tubuhnya gemetar. Saat ini, dia tidak merasakan rasa takut, hanya penyesalan yang tak ada habisnya. Aku seharusnya tidak mundur. Sebelum ibu pergi, dia menyuruhku untuk menjaga adik perempuanku, tapi aku tidak melakukannya. Aku seharusnya tidak mundur. Yao Bingyun menatap lampu minyak dengan sedih sambil menggigit tawaran dan tamparan. Dia menangis, kakek leluhur, saya, Yao Bingyun, bersedia menjadi jiwa harta karun. Sekalipun seumur hidup, saya rela tanpa keluhan sedikit pun. Tolong, kakek leluhur, biarkan Mengyun keluar sebagai ganti aku menjadi jiwa harta karun. Tolong, kakek leluhur, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Wajah Yao Bingyun berlinang air mata dan dia terus bersujud sampai darah keluar dari dahinya, tapi dia tidak berhenti. Dia terus memohon, dan suaranya cukup untuk menggerakkan hampir semua orang. Perilakunya bahkan menyebabkan Wang Lin teringat. Tangisan itu melanda di dalam aula leluhur dan bahkan keluar dari aula leluhur hingga ke telinga Yao Yun. Matanya memerah saat dia mengaum dan berjuang untuk berdiri. Saat dia hendak memaksakan masuk, sebuah kekuatan keluar dari dalam kuil dan Yao Yun batuk darah saat dia diusir. Keluarga Yao akan mati. Orang tua itu memandangi Yao Bingyun yang sedang berlutut dan memohon. Suaranya yang sedih telah memenuhi pikiran dan lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mau. Jejak kebingungan yang jarang muncul di mata pun muncul. Namun, ketika kebingungan itu muncul, hal itu segera diatasi olehnya. Tangannya terulur ke dalam kekecewaan, menyebabkan lampu jatuh ke tangannya, dan dia dengan tenang berkata, ini adalah takdir Yao Mengyun. Saya tidak punya niat untuk mengubahnya. Saat dia berbicara, dia mengembalikan lampu minyak ke celahnya. Dia kemudian melakukan rekonstruksi lengan bajunya dan retakan itu perlahan menutup. Adik perempuan, Yao Bingyun melihat retakan yang menghilang dan mengeluarkan tangisan yang sangat dalam. Yang mengejutkan adalah Dao Wang Lin mempengaruhi dan hampir roboh. Adik, kamu harus kuat, kuat dan tunggu kakak. Aku masih belum membawamu ke tukang permen, aku belum membawamu untuk mencari ibu. Adik, kuatkan dirimu dan tunggu sampai kakak menyelamatkanmu. Adik, kakak pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Ini janjiku padamu, ini komitmen kakak perempuanmu. Seiring dengan tangisan sedih, semua yang dilihat Wang Lin runtuh. Aula leluhur sudah tidak ada lagi. Lampu minyak sudah tidak ada lagi. Orang tua itu sudah tidak ada lagi. Ucapkan itu sudah tidak ada lagi. Semuanya hancur dan kembali ke kekecewaan seperti sebelumnya. Satu-satunya yang ada hanyalah Yao Bingyun, yang sedang duduk di tanah. Punya kepuasan dan kedinginan. Siapapun yang bisa menyelamatkan adik perempuanku, aku, Yao Bingyun, akan menjadi pelayanmu dari generasi ke generasi. Biarpun itu berarti aku harus kehilangan hati nurani, selama aku bisa menyelamatkan adik perempuanku, aku bersedia. Jangan menyesal. Suara sedih bergema di antara langit dan bumi, mengungkapkan tekad dingin Yao Bingyun, tetapi terlebih lagi ketidakberdayaannya. Perasaan ilahi Wang Lin terkejut. Dia secara pribadi telah mengalami Dao Yao Bingyun untuk memastikannya sendiri. Pada saat yang sama, Dao Yao Bingyun terlihat di hadapannya. Dua gadis kecil yang mengandalkan satu sama lain tetap ada dalam pikiran untuk waktu yang lama. Saya bisa. Yao Bingyun, yang sedang berlutut di tanah, mengangkat kepalanya seolah dia mendengar sesuatu. Namun, tubuhnya perlahan menghilang. Saat semuanya runtuh di hadapannya, Wang Lin menghela napas. Adegan lain secara bertahap muncul di hadapannya.
Ini berada di bawah gunung es. Yao Bingyun telah dewasa. Dia duduk di bawah gunung es, menatap lurus ke depan. Matanya memuaskan kesedihan. Adik, meskipun aku tidak memiliki emosi di masa depan dan menjadi orang yang berhati dingin, aku tidak akan melupakanmu. Bersikaplah kuat dan tunggu aku. Air mata mengalir dari mata Yao Bingyun, tapi dia tidak menyekanya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan mulai membuat mantra surgawi terlarang keluarga Yao, taktik segel jiwa. Metode ini memotong semua emosi dan memotong segalanya. Begitu seseorang mencapai penyelesaian, mereka menjadi sangat dingin. Budidaya ini adalah dao yang kejam. Menggunakan hati yang dipenuhi cinta untuk mengembangkan dao yang kejam. Wang Lin menghela nafas. Dia telah sepenuhnya memahami hati dao Yao Bingyun. Hati daonya adalah saudara laki-laki dan wilayah kekuasaannya adalah kekejaman, bukan dao keturunan leluhur keluarga Yao. Sosok Wang Lin muncul di sebelah Yao Bingyun. Dia memandang Yao Bingyun dan menenangkan kepalanya. Lupakan saja, aku bisa menghancurkan hati daonya, tapi... Wang Lin melirik Yao Bingyun lalu menghilang. Di puncak Hang Yun, Wang Lin membuka matanya. Dia mengangkat tangan dan mendesah nafas. Kamu mengejarku tapi juga membantuku menerobos. Karma di antara kita sudah lengkap. Wang Lin memegang tangannya dan semua segel pada Yao Bingyun menghilang. Lalu tubuhnya terbang ke langit. Di udara, Yao Bingyun perlahan membuka matanya. Matanya memenuhi sesaat sebelum dia berhenti dan menatap Wang Lin yang duduk di sana. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, apakah kamu percaya pada yang dibayangkan? Saat itu, ketika aku berada di aula leluhur keluarga Yao, aku mendengar sesuatu memberitahuku. Dia bisa, apakah itu kamu? Bersambung.